Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa tercurahkan kepada pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla, dari lisan hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang takut kepadanya. Salam serta taslim atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang diutus di atas muka bumi ini untuk memberikan kemudian tonggak hukum dan membinasakan semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya, yaitu dinul Islam dengan senjata Al-Quran dan hadis sahihah. Sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah, jumpa lagi kita pada siang hari ini. Tentu tema bahasan kita terkait dengan tema semalam, Yesus bangkit buat apa? Apakah Yesus bangkit untuk menyelamatkan manusia? Jika Yesus bangkit untuk menyelamatkan manusia, maka bagaimana pola yang Yesus ajarkan, yang Yesus contohkan kepada manusia agar bisa selamat? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quranul Karim mengajarkan kita bahwasanya kita sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah ini memiliki pilihan di dalam kehidupan kita, sehingga Allah tidak membuat atau tidak menciptakan kita seperti matahari, seperti bulan, yang tidak memiliki pilihan selain hanya tunduk berserah diri sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Allah menerangkan, aku mampu, aku sanggup, aku bisa, aku berkuasa untuk menganugerahkan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Seandainya aku mau, kata Allah, aku bisa. Aku bisa membuat manusia itu tunduk. Aku bisa membuat manusia itu sama seperti matahari. Tugasnya hanya melakukan apa yang kuperintahkan tanpa ada pembangkangan, tanpa ada kemudian upaya untuk meninggalkan apa yang aku perintahkan. Bisa aku buat manusia itu seperti matahari, tunduk dan tidak melawan perintahku. Matahari ku buat untuk menyinari bumi, itu adalah perintah, dan dia tidak pernah membantah, tidak pernah matahari itu melawan perintahku atau lalai dari perintahku. Aku bisa, kata Allah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Aku mampu sekiranya aku mau. Aku berkuasa sekiranya aku mau. Akan tetapi, kata Allah, walakin haqqal qawlu minni. Akan tetapi telah berlaku ketetapan dariku sendiri. Aku yang mau. Gak ada yang bisa mengatur aku. Aku yang mau. Apa yang aku mau? La amla anna jahannama minal jinni wan nasi ajma'in.
Aku mau dan aku pasti akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Sebenarnya aku, kata Allah, aku mampu membuat manusia itu beriman semuanya. Mampu aku membuat mereka beriman. Dan jika aku menghendaki memberi petunjuk ini, saya akan aku berikan kepada setiap jiwa manusia petunjuk baginya. Tetapi aku telah menetapkan perkataanku dan ketetapanku bahwa pasti aku akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Yang demikian itu karena aku tahu bahwa kebanyakan mereka lebih memilih jalan kesesatan daripada hidayah. Oleh karena itu, kata Allah, sekalipun aku mampu untuk memaksa setiap manusia untuk beriman kepada aku, namun jika tindakan itu, jika ketetapan itu aku berikan kepada mereka, justru akan merendahkan martabat manusia itu menjadi setara dengan matahari, setara dengan bulan, setara dengan langit, setara dengan makhluk, setara dengan monyet, setara dengan babi, sebagaimana mereka tidak memiliki pilihan kecuali tunduk. Aku sanggup, kata Allah, aku bisa, aku berkuasa membuat mereka, memaksa mereka untuk beriman aja kepadaku, tunduk aja kepadaku, sebagaimana makhlukku yang lain. Aku ciptakan matahari, tunduk. Aku ciptakan kerah, tunduk. Aku ciptakan monyet, tunduk. Aku ciptakan babi, tunduk. Tidak pernah mereka melawan kodrat yang aku tetapkan kepada mereka. Akan tetapi aku ingin manusia itu derajatnya tinggi. Aku ciptakan manusia itu dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Aku tidak ingin memaksa manusia itu untuk berserah diri, sama seperti kera, sama seperti monyet, sama seperti bulan, sama seperti bumi, sama seperti matahari. Enggak. Aku tidak ingin merendahkan manusia yang kuciptakan begitu sempurna. Maka aku angkat derajat mereka dengan memberi akal kepada mereka, supaya mereka menjadi makhluk yang setinggi-tingginya untuk menempati surgaku. Aku tidak ingin merendahkan manusia. Aku mau mereka derajatnya tinggi, maka aku berikan kehendak bebas. Aku tidak menciptakan mereka tunduk seperti matahari. Aku biarkan mereka memilih. Aku biarkan mereka untuk memilih mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga ketika mereka menuju kepada kebenaran, mereka mendapatkan derajat tertinggi. Tetapi ketika mereka meninggalkan akal sehatnya, maka mereka akan rendah serendah-rendahnya. Ulaika kal an'am bal hum adallu, bahkan lebih rendah dari binatang. Untuk itulah sahabat, hari ini sama seperti biasa kita mengajak saudara-saudara kita non muslim, agama yang memiliki keinginan untuk mengkristenkan seluruh bangsa ini, kita ajak mereka menggunakan akal sehat, memilih menjadi jahat atau memilih menjadi baik. Karena Tuhan tidak menciptakan kita, memaksa kita untuk tunduk sama seperti makhluk-makhluk lainnya. Kita dikasih pilihan. Untuk itu masih ada kesempatan. Mari kita adu argumentasi terkait kebenaran Islam dan kebenaran Kristen sebelum terlambat. Maka salah satu tema yang kita angkat hari ini adalah apa fungsi dari kebangkitan manusia yang bernama Yesus ini dari kematian. Keluar dari kubur itu fungsinya apa? Apa manfaatnya? Oke, saya kira cukup pengantar teman-teman sekalian. Mudah-mudahan saudara Kristen di bawah yang mendengarkan sudah bisa menelaah, menerawang kemana arah daripada tema kita ini. Kita naikkan. Silakan teman-teman non muslim ajukan pertanyaan. Buka kamera, diskusi jangan emosi.
ya, jangan emosi, jangan Minta maaf. tendensi kebencian. Minta maaf Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, Ya. salam kenal Bang ya. Ya, Bang, apa nih, saya dari Sabah. Maaf moderator yang turunkan. Halo, semangat siang. Mohon supaya non muslim ajukan permintaan, dan yang muslim mohon izin untuk ditahan dulu ya. Terus semangat. Ya, mohon ditahan dulu teman-teman, jangan ajukan permintaan dulu. Kalau misalnya teman-teman hanya untuk sapa-sapa, ya besok aja ya, besok, insya Allah besok ya. Kemarin kan saya bilang besok, nah saya tepati nanti besok, sekali besok gitu ya. Jadi silakan non muslim, silakan ajukan permintaan. Mumpung masih ada kesempatan, nyawa belum ditenggorokan. Adakah manusia itu bisa selamat hanya gara-gara percaya doang, imani saja? Kalau mau imani saja, ya kenapa Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas? Kalau cuma modal imani saja, harusnya jadi batu aja, tidak usah mikir. Jadi batu, jadi pohon, jadi binatang. Justru karena Tuhan menciptakan kita manusia ini sempurna, maka kita dikasih ruang untuk memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas ini dihadirkan oleh Allah kepada kita agar kita senantiasa belajar, dan belajar. Artinya apa? Mencari kebenaran itu dengan akal sehat, bukan stagnan, berhenti di situ, statis di sana, padahal tahu ini pasti salah, padahal tahu ini pasti keliru. Minimal ragu tentang kebenaran yang dianut, tetapi tidak mencoba untuk keluar dari lingkaran tersebut. Apa itu? Silakan teman-teman ajukan permintaan yang non muslim. Halo, semangat siang. Selamat siang. Halo. 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 Bisa kerjasamanya. Semangat siang. Halo, selamat siang. Udah keluar ya? Teman-teman muslim dimohon bersabar. Ya, dimohon bersabar untuk menahan dan memeriksa multinya. Jangan sampai kita nekan tapi ternyata diam-diam baik kan gitu ya. Halo, semangat siang Bang. Selamat siang Bang. Katolik Protestan? Protestan Bang. Silakan buka kamera abangku, kita diskusi pelan-pelan membahas tema ini. Nggak bisa dibuka ini Bang, belum, masih sedikit followernya. Oh gitu. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita kedatangan teman yang non bisa buka kamera? Silakan. Oh nggak ada Bang, cuma saya lihat di sini kan Yesus bangkit buat apa katanya. Iya, silakan. Ya,
Ya saya bang Kristen kan saya tahu saya untuk menebus dosa lah gitu. Sudah bisa buka kamera bang? Itu udah bisa. Belum bisa, Aku udah Bang. kirim. Belum bisa ini bang. Tinggal diterima. Tadi barusan aku kirim. Bisa. Oh tunggu bang ya. Iya iya. Tadi barusan aku kirim. Acaranya. Silakan. Silakan. Halo. Halo. Halo teman saudara Pu Anpu Pu bangkit untuk nebus dosa. Semangat zuhur. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana abang? Ya, salam kenal abang ya. Saya saudaranya abang, saya orang Islam. Saya ingin naik ke roomnya abang Suma hanya Hanya untuk ngobrol. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi penekanannya adalah bahwa kenapa pencipta langit dan bumi itu tidak menjadikan kita satu iman saja. Tidak usah ada Kristen, tidak usah ada agama lain, tapi cukup Islam saja. Kenapa bisa demikian? Kenapa Allah harus memberikan ruang kepada kita kehendak bebas? Karena sudah menjadi ketetapan Allah itu sendiri. Ya, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa aku sudah menetapkan neraka akan aku penuhi dengan manusia. Maka aku berikan kehendak bebas kepada mereka. Aku tidak membuat mereka itu satu petunjuk, satu arah dalam kehidupan. Enggak, aku berikan mereka kebebasan. Terserah mereka sesuai dengan kebenaran yang ada yang aku torehkan melalui para nabi. Aku tidak menetapkan mereka seperti matahari harus tunduk terus sampai kiamat. Aku tidak memberikan ketetapan kepada mereka seperti bumi harus tunduk sampai kiamat. Aku tidak beri ketetapan kepada mereka seperti langit, aku beri tunduk aja. Enggak. Aku tidak ingin merendahkan manusia, maka aku berikan kebebasan kepada mereka untuk memilih jalan yang benar yang harus mereka tempuh. Itulah hebatnya Allah. Jadi kita disuruh memilih nih, jangan cuma ikut-ikutan orang tua. Disuruh memilih mana yang rasional, mana yang irasional. Halo, semangat siang. Siang. Katolik Protestan lah bang. Hinduan. Tuh ayo.
silakan teman-teman ajukan permintaan, khususnya non-muslim. Yang muslim tetap layar, dibantu tembuskan ya sampai 2M 3M. Silakan teman-teman, jangan sungkan untuk berbuat baik. Disinilah kita lakukan amalan-amalan kita yang baik, membantu kemudian misi ini untuk menyampaikan Islam dalam kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Halo, semangat siang. Saudara mau baik? Halo? Halo? Halo, semangat siang bang. Yang dikeluarkan, yang baru naik, ditinggal yang lama, tinggal di atas tidur ini, tidak diturunkan. Halo, semangat. Manusia karet dalam. Iya, halo bang. Halo, Katolik Protestan. Katolik. Boleh buka kamera, silakan. Gelap di sini bang, gelap. Iya, nggak apa-apa, buka kamera aja abangku. Buat Silakan. kamera itu langsung hilang. Iya, silakan bang. Semangat siang. Halo. Halo, halo. Halo. Semangat siang. Halo. Siang, Katolik Protestan abang. Protestan. Silakan buka kameranya abang. Tidak bisa, sini banyak orang. Ya, tidak apa-apa. Silakan. Silakan bang. Aja, Ya. ngomong aja. Di sini harus buka kamera abangku. Halo, halo. Halo saudara Ricky. Halo, semangat siang semuanya. Halo, saudara Ricky. Oke, Katolik Protestan bang. Katolik atau Protestan? Gimana? Jumaidi. Oh, jumpa lagi, udah pernah ketemu ya. Mau kusiksa lagi berarti ya. Silakan, ini ada tema Yesus bangkit. Gimana Juma? Tuh ada temanya tuh. Yesus bangkit untuk apa? Suaranya putus-putus ya? Enggak, bagus kok, bagus. Suaramu putus-putus ya? Enggak, bagus. Suara bagus, suara Apa tuh? bagus. Itu temanya tuh, Yesus bangkit buat apa? Temanya apa? Itu tuh. Apa buat bangkit Suaranya Yesus? putus-putus itu bang. Suara bang tuh putus-putus di situ. Yesus Atau bangkit suaraku yang buat... putus-putus? Enggak ada yang putus, enggak ada. Bagus kok. Apa buat bangkit Yesus? Itu temanya.
tuh temanya? Apa buat bangkit Yesus? Apa buat bangkit di? Apa buat bangkit Yesus? Ya. Apa bangkit Yesus ya? Apa buat bangkit Yesus? Oke, siap. Kalau menurut Jumaidi gimana? Yesus bangkit itu kenapa? Yesus bangkit untuk nakut-nakutin orang. Bukan untuk apa-apa. Aduh, ini penyesat ini yang kayak gini ngomongnya. Loh, Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kan cuma mengira. Ya, Kan cuma takut mengira. mereka, Jumaidi, jangan mereka takut. jangan Mereka takut. Iya, jangan diulah kesimpulan. Kan cuma mengira. Jelas di situ. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan, mereka kira melihat hantu, tetapi melihat Yesus. Nah, takut nggak mereka? Takut nggak? Ya, karena kan mereka kira, mereka mengira. Iya, pertanyaan waktu saya, itu, takut nggak? murid-muridnya berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Takut nggak muridnya? Jangan ambil kesimpulan gini. Enggak, saya tanya, Itu takut nggak murid-muridnya berkumpul Takut nggak Yesus muridnya? untuk ditanya. konteks itu, untuk Takut. baik itu. Takut. Itu takut. Takut. Ya sudah. Kenapa mereka takut? Karena mereka kira melihat hantu, padahal tidak seperti itu. Kenapa bisa mengira melihat hantu? Kenapa? Iya, kenapa bisa mereka mengiranya hantu? Kenapa bisa? Karena tiba-tiba Tuhan Yesus itu muncul. berarti Yesus tidak pernah mengajarkan dia akan keluar dari kubur. Waktu mengajarkan dia keluar dari kubur, jelas-jelas mereka udah bersama-sama dengan dia. Ketika murid-muridnya juga cerita dengan Thomas juga gak percaya bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Makanya Thomas bilang, aku kalau tidak mencol tanganku ke tangannya atau ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Kenapa? Karena pada waktu menghadap Paskah itu, Yesus disalib di Bukit Golgota itu dengan disaksikan oleh mereka. Nah, sekarang makanya mereka nggak percaya bahwa setelah itu dia percaya. Oke, setelah itu dia percaya kalau yang di depannya ini siapa? Hantu atau Tuhan? Yesus. Yesus. Jadi bukan percaya kalau dia itu Tuhan kan? Bukan percaya kalau dia itu Tuhan kan? Jumaidi. Kalau kita merunut ayat itu selanjutnya, apa di data Tuhan berapa? Yesus berdialog sama mereka. Itu tertulis di mana? Tertulis di mana? Lukas tadi. Lukas berapa? Ntar dulu aku cari ayatnya ya. Inilah karakternya Karisteng. Ngomong wah paling jauh. Wah, kalau ngomong wah. Ternyata nggak tahu di mana tertulis. Wah, paling bisa ini. Jemaat gerejanya kayak gini nih. Enggak lah. Kita ini gini, Jumaidi, kita ini bukan di rumah kita ini nah. Kita ini di
Inilah kalau orang aliting berbicara enak seenaknya ngomong, dia nggak tahu dalilnya di mana. Di data selanjutnya itu kan apa? Oh ya bla. Dulu aku download ini dulu, Alkitab dulu. Ya Download Allah. lagi, belum lagi download lagi. Itulah kalian ya. Itulah satu-satunya agama yang tidak cinta kepada kitabnya, itulah Kristen. Karena yang dibutuhkan Kristen itu cuma janji. Yang penting janji, doktrin, dogma. Itu aja. Nggak ada doktrin. Yang penting jangan tunduk kepada Tuhan. Itu intinya di Kristen. EGP mau apapun itu, yang penting jangan tunduk kepada pencipta. Mimpi masuk surga hanya dengan menyembah orang yang keluar dari kubur. Masuk surga, masuk akal aja kagak. Kalau dibandingkan kita mengikut Yesus dengan mengikut Muhammad, bro. Mengikut Muhammad, bro, lebih baik mengikut Yesus karena mengikut Yesus jelas dia ke surga. Mengikut Muhammad apaan? Oke, kita bahas itu ya. Sekarang kalau kau mati kau kemana? Oke. Kau mati kau ikut Firdaus. Nabi Muhammad, sungguh. Kalau kau mati kau ikut Nabi Muhammad atau kau ikut Yesus? Ikut Tuhan Yesus. Kau terangkat juga. Karena orang mati yang percaya di Tuhan itu tempatnya Firdaus. Mimpi. Itu Tuhan Yesus. Akulah kata Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia mati. Mimpi. Buktinya kalian membusuk di kubur, bukan terangkat ke surga. Itu mah namanya juga daging. Daging itu memang daging. karena darah dan daging itu. Karena darah dan daging itu. Masolang generasi inilah Kristen itu selalu jadi lawakan, selalu jadi alat lelucon untuk menghibur baik siang maupun malam. Itulah kalian. Ditanya mana kau ikut Nabi Muhammad atau ikut Yesus? Ikut Yesus. Yesus terangkat ke langit, kalian terangkat juga, tapi bukan daging. Salah, maaf. Orang Aja yang semua kanan. Jumaidi. Apa? Ini Jumaidi. Kita menerangkan darah dan daging itu tidak termasuk bagian dalam kerajaan surga. Jadi kamu naik darah nanti. dan daging itu. Jadi kamu naik nanti di atas tengkorak. Nggak ada dagingnya, tengkorak aja. Tengkorak mau naik ke atas. Itu manusia rohani. Manusia rohani. Jadi dagingmu nggak naik ke surga nanti. Nggak ikut, daging itu nggak ikut. Serius itu? Iya, daging nggak ada ikut ke surga. Karena apa? Karena kita menerangkan bahwa daging itu terbuat dari debu tanah. Dari debu tanah kembali ke tanah. Makanya tubuh kemuliaan yang diangkat ke surga. Jadi nanti di surga kamu ngapain kalau nggak ada tubuhmu? Ngapain? Di surgamu ngapain? Tubuh kemuliaan itu Apa itu tubuh berbentuk kemuliaan? seperti ini. Katanya dagingnya nggak ikut. Daging ini bro, agama daging ini dia tahayul. busuk. Tahayul. Apa tahayul? Agamamu tahayul. Kenyataannya sedemikian. Bagaimana kamu naik surga tanpa daging lu tuh gimana? Apamu yang ke surga? Apamu? Nah, jadi yang di bawah ini jadi saksi ya. Kata Bang Juma, kalau naik ke surga ini sama daging-dagingnya naik ke surga. Terus yang di kuburan yang wajib. membusuk itu Pencipta langit dan bumi, maha kuasa membangkitkan kembali.
Baca kitabnya Yahudi, Yehezkiel 37. Semua daging-daging akan dibangkitkan kembali. Tidak ada daging-daging yang dibangkitkan kembali, tidak ada. Yehezkiel 37. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika dia datang kembali, yang hidup akan dirubah ya menjadi tubuh kemuliaan. Maksudnya tubuh kemuliaan itu apa? Apa Tubuh kemuliaan itu ya tubuh Apa itu? tubuh yang tidak mengandung daging ini, yang, Wih, yang bisa artinya kau di surga berbentuk apa kau di surga? berbentuk tubuh gini, berbentuk tubuh ini tapi bukan dengan daging. Maksudnya tubuh ini tapi bukan daging itu maksudnya apa? Lu plastik? Lo pernah lihat? Kalau lo pernah lihat malaikat atau misalnya engkau bayangkan bisa pernah lihat malaikat nggak? Tubuh Pernah kemuliaan lihat itu malaikat? maksudnya tengkorak. Kamu tengkorak nanti di sana. Astaga Tuhan Yesus. Kan nggak Kau ada pernah daging. lihat malaikat kok? Bu, Ika pernah melihat tubuh malaikat nggak yang turun yang ngomong sama Maria? Apa melihat Itu malaikat nggak- turun? nggak. Astaga, yang ngomong sama Maria, yang ngomong Agama sama Yusuf. tahayul. Agama tahayul. Saya tanya nanti kau di surgamu itu kau apa? Berbentuk apa kau di sana? Ketika entar dulu ketika Maria Magdalena ke kubur Yesus, ketika sampai ke kubur Yesus, malaikat dua orang duduk. Itu bukan daging tapi tubuh kemuliaan, berbentuk tubuh juga. Bagaimana berbentuk- bisa secara Maria? roh. Bagaimana Maria bisa melihatnya kalau tidak bukan daging? Astaga. Agama tahayul. Jumaide. Tengoklah ini Jumaidi agama warisan penjajah itu, coba naik ke surga tidak daging katanya, tidak ada darah, tidak ada daging. Jadi kau tulang tengkorak di sana, tengkorak. Lalu apa kalau bukan tengkorak? Ah, Ke surga bawa daging, bawa darah, itu bodoh namanya. nah sekarang Kebodohan. kamu bentuk apa di sana? Kau pernah lihat malaikat dengan tubuh kemuliaan? Enggak pernah nggak? saya lihat malaikat, enggak ada. Jangan kau ngibul. Kau berbentuk apa di surga? Kau berbentuk apa? Berbentuk tubuh tapi dengan tubuh kemuliaan. Yang tidak tubuh kemuliaan itu artinya tidak mengandung daging. Aduh, tubuh itu maksudnya apa? Tubuh itu apa? Aduh Tuhan Yesus. Aduh, gimana tubuh? Maksudnya tubuh tapi nggak daging itu maksudnya apa? Nampak seperti kita, berbentuk Bagaimana mau tubuh, nampak? Bagaimana mau nampak? terlalu Apa yang kau- bisa. Bagaimana kau bisa melihat kalau biji matamu sudah nggak ada? Hah? Hah? Itu namanya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan dirubah. Atau cuman mata doang yang terbang gitu begini, yang bisa melihat gitu. Agama tahayul. Agama Nggak pernah, tahayul. nggak, gini. Bentar dulu. Jumaide. Agama Jumaide. apa ini? Ah, agama apa ini? Oh, Jumaide. Kamu di surgamu nggak ada daging. Iya. Lalu kau berbentuk Jadi gini, apa? Jadi kau Jumaidi. berbentuk apa? Berbentuk apa di sana kalau kau nggak ada daging? Kau berbentuk apa di sana? Berbentuk apa nggak Namanya ada daging? tubuh rohani. Bagaimana disebut tubuh kalau nggak ada daging? Astaga. Kau tubuh berarti kau berbentuk roh di sana. Kau berbentuk roh. Dia tubuh kemuliaan itu berbentuk roh. Iya, berarti kamu Makanya cuma berbentuk roh di situ rohani. di sana di surgamu. Makanya Berarti saya kamu gambarkan, cuma saya berbentuk kasih roh. analogi. Tunggu. Kasih saya Tunggu. Di saya surgamu kau hanya roh. Di surgamu kamu hanya roh di surga. Makanya Tuhan Yesus berkata, engkau seperti malaikat di surga.
Tidak ada lagi pencabulan, tidak lagi perzinahan. Ntar dulu, tidak lagi perzinahan, tidak lagi percabulan, tidak ada lagi nafsu Yang daging. saya tanya, di surga kau itu, di surga kau itu berbentuk nggak ada apa? lagi, itu bawaan kuasa daging. Di surgamu itu kau ngapain? Kalau Alkitab mengatakan itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bagaimana kau memuji kalau tidak ada daging? Bagaimana kau memuji Seperti tanpa daging? malaikat. Aduh, seperti malaikat itu di balik kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan tubuh kemuliaannya. Masalah generasi, masalah. Jadi tidak ada di surga Masalah. itu kawin mengawinkan, nggak ada, nggak Hancur. seperti surganya Mana, Muslim. mana dalilnya Nggak tidak ada ada. kawin mawin di surga? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Tidak ada, Mana dalilnya kalau di surga nggak ada kawin mawin? tidak ada, Mana tidak dalil? ada kawin Mana mengawinkan, tidak dalil? ada. Dalil, kasih dalil. Jangan kau kayak Paulus ngarang bebas. Mana dalilnya? Kalau Dalil. bebas gitu. Ya mana dalilnya? Ayo cari di Google. Dalilnya di surga nggak ada kawin mawin. Ayo. Iya memang tidak ada. Dalil, saya butuh dalil. Agak rambang lu. Makanya Terus deh. di mana ayatnya? Di mana ada ayatnya daging, darah termasuk di surga? Di mana? Orang pada busuk semua di situ. Kamu baca, Bapakmu, kamu baca Bapakmu. pernyataan. Dengar, kamu baca pernyataan Yesus sendiri bahwa akan banyak orang dari timur dan barat akan duduk semeja dengan Abraham makan dan minum. Iya itu tubuh kemuliaan, tolong. Bagaimana Tubuh caranya makan? kemuliaan itu sama dengan Makan tubuh apa? malaikat. Ya, makan apa? Makan apa yang dimaksud? Makan apa? Makan apa? Ya makanan yang Apa? Makan apa? makanan yang bisa dikonsumsi oleh tubuh rohani. Maksudmu duren rohani gitu? Es jus Bukan. rohani. Apa? Bukan seperti Apa? Ini kan contoh ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dengan memakai tubuh kemuliaan, dia bisa memakan ikan asin. Contohnya misalnya makan ikan. Yang dimakan ikan asin beneran atau ikan rohani? Ikan beneran. Nah, Bisa dimakan oleh bagaimana caranya roh makan ikan beneran? Terlalu bisa untuk memakan sesuatu. Contoh waktu Adam dan Hawa, contoh Adam dan Hawa. Untuk waktu Adam dan Hawa, dia bisa makan sesuatu. Agak hancur agamamu, hancur agamamu, Kamu aja nggak irasional. pikir. Bagaimana Yesus Nggak. makan ikan kalau nggak ada gigi? Hah? Bagaimana Makanya Yesus jangan mengunyah kalau nggak ada gigi? Tubuh kemuliaan makan ikan asin beneran, gimana caranya? Berarti tubuh kemuliaan yang dimaksud adalah tubuh yang tidak ada dosa, tetapi tetap tubuh manusia. Itu maksudnya tubuh kemuliaan. Masa kau ke surga cuman tulang doang? Mama, aku cuman tulang. Bukan itu, kita juga menyampaikan bukan tulang saja, tapi semua perlengkapan itu yang tidak memakai daging. Loh, Tubuh katanya yang kemuliaan itu di surga tidak ada daging dan darah. Berarti tulang ada. Nggak ada di surga itu orang darah tinggi. Iya, Nggak ada nggak yang ada darah, kolesterol, tidak ada yang mengandung darah darah, dan nggak ada. tidak ada tulang, tidak ada darah dan tidak ada daging. Berarti manusia bangkit tengkorak. Bukan itu, dia namanya tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak termasuk daging ini seperti malaikat, tuh loh. Aduh, Manusia dibangkitkan, tubuh kemuliaan, bangkit manusia. Yang disebut manusia itu jasad dan roh, itu manusia. Ketika Anda mengatakan jasadnya yaitu daging dan darah tidak ada di surga, berarti yang naik ke surga kalian itu cuma tengkorak doang, tulang.
Makanya pikiranmu itu tolol, pikiranmu. Gak bisa. Orang Gak saat bisa. ini misalnya nih. Jadi menurut kesimpulannya, Jumaidi. pernyataan saudara, di surga Kristen ada rambutnya, ada alisnya, ada bulu mata, ada kumis, ada jenggot, ada bulu betis, tapi daging nggak ada, cuman tulang doang. Itulah penampakan orang-orang di surganya Kristen. Ih, takut. Aku tidak menyampaikan bahwa tidak ada bentuk, bukan berarti tidak ada bentuk, bukan. Loh, tapi katanya daging yang daging kita nggak ada. yang pakai ini, Katanya daging nggak yang ada. kita pakai ini tidak termasuk bagian dalam kerajaan surga, tapi kita bisa dipakai jadi- untuk tubuh kemuliaan seperti malaikat. Malaikat itu Jadi yang masuk walaupun- neraka, jadi yang masuk neraka bukan tubuhmu ini, tubuh lain. tubuh rohani, roh, bagian roh. Jadi jasad yang melakukan dosa di bumi ini nggak dapat hukuman. Itu makanya ada banyak gini, bro. Ketika disiksa, roh Aku kita mau disiksa, melukis, jiwa kita ini ketika roh terangkat, jiwa kita itu, rasa kita itu masih terbawa dalam roh. Kalau daging ini dikubur, kita tidak terasa lagi daging itu dikubur, kita tidak terkubur. Rohani kita, jiwa kita, rasa kita ini masih terangkat dengan dengan tubuh roh kita. Makanya orang yang meninggal itu sekalipun dicancang-cancang mau diapain, dia tidak akan merasa sakit. Kenapa? Karena tubuhnya, jiwanya, rasanya itu terbawa dengan rohnya itu. Bagaimana dia bisa merasa daging sudah ada? Kagak, Tuhan Yesus. Bagaimana? Ya, kalau masuk neraka, tubuhnya nggak masuk. Tubuhmu yang ini nggak masuk neraka. Tubuhmu yang bermaksiat ini nggak disiksa gitu. Tubuhmu yang bermaksiat itu disiksa, yaitu kamu jiwa, tubuh dan roh ini terangkat. Loh. Maksudnya terangkat nih. yang Tubuhmu. bisa nggak? Bisa tubuh. nggak jiwa? Dengar, bisa nggak jiwa melakukan dosa tanpa tubuh? Bisa, dalam pikiran kita bisa berzina, bisa mahayat, bisa. Ada parah. Jiwa. Makanya ketika makanya ada rumah sakit jiwa, bro. Makanya ada rumah sakit bro. Parah banget. Jumaidi. Parah banget, ini agama apa ini? Parah. Bro. Agamamu hanya memang Makanya, cocok untuk orang stres. Yesus Kamu mengatakan, Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dari kubur. Yang disebut manusia apa? Roh saja atau jasad saja? Roh, jiwa, tubuh, kemuliaan itu kita. pintar. Nah, sekarang ketika manusia dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan upah, apanya saja yang bangkit? Aduh, sudah berulang-ulang saya katakan. Apanya saja yang Ketika bangkit? kau bisa- Kalau cuman rohnya yang bangkit, maka itu hantu, bukan manusia. Kalau dia cuma dagingnya toh, tidak ada roh, maka itu vampir. Itu adalah zombie. Orang bangkit seluruh tubuhnya, jasad, ruhnya bangkit semuanya untuk menerima upah perbuatan di bumi. Agamamu salah konsep ketika agamamu mengatakan darah dan daging tidak menempati tempat di surga. Itu ajaran Paulus. Sekarang kalau tidak ada darah dan daging, apakah itu manusia? Makanya kamu jangan tolol. Saya ulang, Kau pernah malaikat- kalau tidak kau ada pernah- darah kau dan pernah- daging, kalau tidak ada Engkau darah pernah dan lihat- daging, Engkau pernah lihat malaikat bentuk tubuh? yang Atau engkau pernah lihat dibangkitkan penampakan bukan malaikat, Bro. yang dibangkitkan manusia. Kutanya dulu, yang bangkit dari kubur manusia atau malaikat? Jangan tolol. Saya ulang, Engkau tidak- yang bangkit dari kubur malaikat atau manusia? Manusia yang Manusia. dibangkitkan Tuhan, tapi dengan tubuh kemuliaan, tubuh ini bisa disiksa, Nggak ada tubuh bisa kemuliaan, juga nggak ada. masuk surga. Sekarang saya tanya, kalau orang yang banyak dosanya bangkit, apakah bangkit dengan kemuliaan? Apakah tubuh kemuliaan yang bangkit ketika pendosa yang bangkit dari kubur?
Dia tetap bangkit, tapi untuk dihakimi, dengan untuk tubuh apa? dihakimi Dengan tubuh apa dia bangkit? dengan tubuh kemuliaan itu. Dengan Berarti tubuh mulia roh. juga tubuhnya. Dengan- Berarti tubuhnya dengan juga mulia. tubuh roh. Dengan Tubuh mulianya roh juga. itu. Kok jadi roh? Kenapa nggak bilang mulia? Kenapa nggak bilang mulia? Karena kemuliaan itu artinya yang dirubah, Tuhan. Dirubah yang tidak matamu termasuk suwe. daging ini. Apa pula dirubah? Nggak ada dirubah. Yang bangkit dari kubur, tubuh yang kau pakai bermaksiat inilah yang akan bangkit mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika hidup. Tai. Nggak ada Itu daging ajaran ini. Yesus. Ajaran Yesus. Nggak ada. Yohanes 5 nomor 29. Baca. Enggak ada Baca. daging dan darah. Baca, Daging baca, dan baca. darah tidak ada bagian. Baca. Nggak ada. Baca Yehezkiel 37. Makanya kau jangan open. Jangan kau open. Makanya Jangan kau kolot. jadi oten. Jangan kau jadi oten. Berani ku baca Jangan Yehezkiel jadi 37? kolot. Ku tanya dulu. Berani ku baca Yehezkiel? Tubuh kemuliaan aja nggak ngerti. Berani kau baca Yehezkiel 37? Berani ku baca? Berani? Kau baca sekarang. Kau permalukan dirimu sendiri nih di depan ribuan manusia. Baca. Baca Yehezkiel 37, keras-keras, kencangin bacanya. Jangan kau tidak kencang membacanya. Silakan. Saya ingin dengar. Silakan. Oke. Silakan. Baca. Kau yang baca, jangan saya. Nanti kau bilang lagi saya manipulasi kitabnya Yahudi. Ini kitab Yahudi. Enggak. Silakan. Gak baca aja ayat itu, nggak apa-apa. Baca kitabnya santai Yahudi, aja. baca. Kamu yang baca. Aku ingin dengar. Aku tugasku hari ini menertawakanmu. Sekarang kau yang baca. Hibur aku, cepat. Aku tes dulu cara ketawaku ya. sendiri. Aku tahu itu. Enggak usah, Baca seram kali kalau itu. Jumaidi baca. Seram juga. Ayo baca. Aku mau persiapan untuk tertawa. Silakan. Baca. Lele. Baca aja. Baca. Kau yang baca. Kok aku pula yang baca? Aku ngajarin, aku juga yang baca. Baca cepat, aku siap-siap mau ketawa nih. 7.000 manusia ingin menertawakan kamu. Cepat. Santai aja bang. Santai aja Keluar. Juma. Makanya diskusi itu pakai ilmu, jangan pakai nafsu, jangan emosi, jangan kebencian. Gak ada. Pakai ilmu. Emosi. Pakai ilmu, Itu pakai diskusi itu pakai ilmu. Ya udah, kau baca Yehezkiel, cepat. Telan liur, pahit liurnya dia. Mukanya udah mulai ungu. Ku bilang, carikan saya orang Kristen yang berilmu, hadapi saya, jangan kebencian. Silakan. Wah, saya nggak ada pernah benci sama orang, nggak ada pernah benci. Kalau kau tidak Ngapain benci, kau akan menyebut namaku dengan baik-baik. Oh, naik. Sumaida itu sudah meluapkan kebencianmu, dan itu kemenangan bagi saya. Namamu memang Jumaidi. Emang saya ngarang ya? Udah, aku baca. Emang Udah. pernah saya ngarang nggak? Udah. Namamu Aku memang baca. Jumaidi, mau dibilang Udah. apa? Aku baca, cepat baca. Satu. Pernah ngarang aku. Baca. Ngapain benci sama orang? Nggak ada untungnya benci sama manusia. Baca cepat bang, baca. Punya aku nggak bisa. Ini aku mau download Alkitab tapi nggak bisa bener nih. Nah, nggak tahu. Kenapa nih? Aduh, parah. Ya udah, nanti kau belajar dulu baru naik sini lagi ya. Belajar lagi. Nggak bisa Jumaidi. Iya. Saya maklumi. Nanti kalau kau sudah belajar, PR-mu baca Yehezkiel 37. Habis itu kau naik ke sini, kau minta maaf, kau cium saya punya kaki ya. Maaf suhu. Saya lebih memilih bangkit dari kubur lengkap dengan jasad, wa daraba lana mathalan wa nafiya halqah, daripada saya bangkit dengan tulang saja lengkap rambut. Masalah generasi hancur.
bangkit tanpa daging dan darah, cuman tulang doang dengan rambut dan alis. Hidup, hidup. Aduh, Garambang. Aduh, ajaran apalah ini, Mak Garambang sekali, bah. Masih mau ku datang besok. Ayo, ayo teman-teman non-muslim, semangat, semangat. Belajar kita, belajar. Anggap saja candaan saya itu berkah buat kalian, suntik vitamin otak untuk kalian. Semangat siang. Siang. Buka kamera. Salah ini di mana nih? Ini Bang Zuma ya. Waduh, lagi di kamar mandi, Bang. Ntar dulu ya. Iya. Belum bisa buka kamera, masih di kamar mandi. Katolik, Bang, Katolik ya, Protestan ya? Saya Protestan. Katolik. Katolik dia, Bang. Diturunin. Yang dibawa moderator, tahan emosi, tahan. Biarkan dulu bicara. Beliau itu tadi Katolik. Kenapa Bang? Halo, semangat sore. Semangat pagi. Pagi, buka kameranya Abang. Silakan. Islam Bang, Islam. Halo Bang. Musik yang di belakang musiknya bisa dikecilin sedikit, Abang. Aduh Om, izin kakak Suma itu lagi masa sabar, nanti saya keluar. Tapi bisa boleh. Om, saya izin sebentar aja. Iya. Ya, Boleh. Katolik Protestan abangku ini. Protestan. Oke Bang, oke. Lanjut. Yang saya ini kan Bang Suma bikin judulnya Yesus bangkit buat apa? Iya. Izin. Itu kan sesuai pemahaman saya toh. Tapi pemahaman bukan menurut saya, menurut Alkitab yang pernah saya baca tapi tidak hafal. Iya. Itu dia ingin dia tunjukkan kalau mengalahkan kuasa maut gitu. Cuman pamer itu doang nggak Bang? Cuma mau pamer kalau dia keluar dari kubur. Memang lalu buat apa dia melakukan aksi-aksi sekaligus dia ingin jadi penjuru. Maksudnya? Dia ingin penjuru seperti misalnya. Ya, maksudnya kan kalau dia sebelum penyaliban kan dia sudah juru selamat. Sebelum penyaliban kan dia sudah juru selamat dan dia menyelamatkan manusia dengan cara mengajak manusia mengakui dan mengimani dia sebagai utusan Tuhan, Rasulullah. Betul, itu udah cukup sesuai dengan misinya. Dia hanya rasul. Ini kok ada agak lain ini. Keluar dari kubur itu buat apa gaya-gayaan kayak begitu? Biar keren apa? Biar dianggap maco atau gimana? Tidak, karena Tuhan Yesus ini pernah bilang juga sama murid-muridnya, nanti dia akan bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi dia sesuai dia punya perkataan pada dia punya murid-muridnya. Lalu itu memang dia tepat, betul. Dia tidak pernah mengatakan aku akan bangkit abangku. Nggak pernah itu, nggak ada di Bible itu. Bukan aku Om. Dia Bang, bukan aku tapi anak manusia atau dia dia. Kan gitu. Ya. Dia akan bangkit, dia dibunuh dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Kan gitu. Nah, dia di situ apakah cuman Yesus atau bisa orang lain? Kalau dia itu cuma untuk satu orang. Nah, kalau dia itu untuk dirinya atau untuk orang lain?
Iya, itu yang dia maksudkan untuk dia, berarti sesuai dia punya perkataan yang bisa kalau bangkit dia kalau dia harusnya kan mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga. Tapi di situ anak manusia, Om. Anak manusia kan bukan cuman dia, katanya dia anak Elohim. Mana yang betul? Dia kalau setiap dia bicara tentang kebangkitannya itu selalu dia bilang anak manusia akan bangkit dari antara orang mati. Berarti anak manusia bangkit, berarti yang Anda sembah anak manusia kan? Dia itu bukan manusia kayak manusia kita. Enggak. Itu anak Dia Allah. bilang anak manusia. Anak manusia akan bangkit katanya. Berarti yang bangkit anak manusia, berarti kalian menyembah anak orang. Tidak. Lalu? Kita menyembah anak Allah. Loh, tadi katanya bangkit anak manusia. Ya mana yang betul? Itu sesuai perkataan Tuhan Yesus dia sendiri. Iya, berarti yang kalian sembah anak manusia kan? Nah, itu kalau bisa bilang anak manusia karena itu di kita Kristen anggap dia itu anak Allah. Karena berarti anak orang dianggap anak Tuhan kan begitu? Kalian yang menganggapnya, betul? Tidak, bukan begitu. Salah. Jadi bagaimana? Di mana Yesus mengatakan aku anak Allah? Di mana Yesus mengatakan itu? Tidak, kalau Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Kalau itu ada, pernah mau itu saya hafal. Kalau aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa dan juga muridku satu, berarti muridnya juga Tuhan dong. Tidak. Loh, muridnya juga satu, Bang. Aku dan muridku satu. Aku Bapa, muridku adalah satu, supaya kita menjadi satu katanya. Berarti dia Bapa dan murid bertiga, mereka satu. Berarti murid juga Tuhan. Kalau itu kecuali dia bilang aku dan kita dan kita. Kalau bahasa Papua, kita dan Bapa adalah satu. Kecuali begitu boleh, tapi ini dia bilang aku. Jadi dia sendiri. Coba baca Yohanes 17 nomor 21. Coba. Baca dulu, Bang, biar kita belajar sama-sama. Yang di bawah juga silakan baca. Biar jadi saksi kita kan. Yohanes 20:1. Iya. Yohanes 17 nomor 21. Ya, 17:21. Oke, 21. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Dia yang mengutus aku. Kita di situ murid juga masuk jadi satu dengan Bapa. Ini tidak begitu. Oh, beda lagi, berubah lagi. Izin sebentar, Bang, 3 menit kau. Oke, silakan. Teman kita mau berdoa dulu, teman-teman. Kita hargai beliau mau renungan suci. Ada
Iya Om. Ya, oke, masuk. Gimana? Jadi saya kan belum hafal baik, tapi kalau saya baca ini nih, dia bukan seperti ini Bang. Dia nih Tuhan Yesus ini minta berdoa padanya. Dia bilang, mereka bukan sama seperti aku. Jadi Tuhan Yesus minta tolong sama Bapa lah agar tidak samakan dengan dia. Jadi semua izin Bang Suma, kalau semua kita tidak bisa petik satu ayat saja baru kita tidak bisa pastikan itu di situ, karena itu ada sambungannya. Kalau sambungannya kita baca dari awal sampai akhir, itu ada tujuannya. Jadi bukan untuk jadi dia ini Tuhan Yesus ini dia mohon kepada Bapaknya untuk tidak samakan dengan dia. Justru dia minta disamakan agar mereka juga di dalam kita. Bahkan kalau Anda baca nomor 22-nya, apa dikatakan Yesus? Aku memberikan kemuliaan kepada mereka, yaitu kemuliaan yang kau berikan kepada aku. Berarti kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus sebelum dunia ada, itu juga diberikan kepada muridnya. Baca nomor 22-nya. Tapi jadi kalau Yesus, aku dan Bapa satu adalah Tuhan, maka mutlak murid-muridnya juga adalah Tuhan. Mutlak kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Nomor 22-nya. Nomor 23-nya jelas sekali dia juga menjadi satu sempurna seperti muridnya Bapa dan dia. Malah semakin kita membaca semakin kuat bahwasanya ketika saudara Kristen mengusung konsep Yesus dan Bapa satu, artinya Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka murid-murid juga adalah Bapa itu sendiri. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh saudara kami Kristen, mentafsirkan ucapan-ucapan Yesus lalu mengarahkan Yesus itu Bapa tanpa mereka memahami konteks. Kenapa? Karena saudara Kristen hanya mendengarkan dogma dan doktrin di gereja. Mereka tidak pernah mendalami Bible. Berbeda dengan kami orang Islam. Apologet Islam itu penasaran dengan keanehan-keanehan yang dianut oleh saudara kami Kristen. Maka kami mengurai keanehan itu. Ternyata mereka nggak paham Bible, mereka hanya didoktrin dan didogma konsep secara tradisi turun-temurun dari Kristen mula-mula. Begitu Abang? Oh, bukan begitu. Kalau tadi Abang bilang Tuhan Yesus, ya kita samakan dan dia kita Bapa, kita tidak bisa panggil Bapa tadi dalam pembicaraan tadi. Jadi itu beda. Tuhan Yesus sama dia punya Bapa di sorga itu beda. Bukan beda, tapi satu, tapi konsepnya bukan kayak tadi Om Bang cuma bilang. Iya. Satu dalam arti kata apa ini Bang? Itu kan Tritunggal loh, Bang. Kan? Nah itu sudah tidak satu itu. Maksudnya, itu sudah tidak satu kalau sudah Tritunggal. Itu tiga dianggap satu.
Iya, tiga dianggap satu memang. Itu yang betul. Jadi orang Kristen memiliki 3 pribadi entitas yang masing-masing berdiri pada kondisi masing-masing dan dianggap satu. Betul ya? Tapi makasih Bang Cikot. Ya, Bang Suma jangan meluruskan untuk saya jadi kayak jembatan untuk belok, tidak. Tapi ini kan enggak, saya malah meluruskan yang belok Anda. Tidak. Maksudnya Yesus ini tanpa ego, ada ego. Ya, Yesus mau dikenal sebagai Tuhan atau mau dikenal sebagai utusan Tuhan? Menurut Yesus sebagai anak Allah. Nah, itu kan bengkok. Anda yang bengkokkan. Anda yang bengkokkan kan? Anda yang membengkokkan. Pertanyaan. Yesus mau dikenal sesuai akan jawaban. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Itu dua-duanya. Bagaimana bisa dua-duanya? Ini adalah HP dan ini juga adalah pisang. Gimana ceritanya? Kalau itu kan Tuhan Yesus itu dalam Alkitab itu ada, tapi saya tidak hafal itu ayat berapa di mana. Tapi itu firman yang jadi manusia. Firman ini kan punya Sang Bapa. Nah, dia punya firman yang telah jadi manusia begitu. Iya, segala sesuatunya ini adalah firman jadi bukan yang menjadi segala sesuatu. Iya. Tapi yang jadikan sesuatu itu dia Bapa jadikan manusia. Termasuk menjadikan Yesus. Itu firman sendiri. Oh iya, firman sendiri yang menjadi manusia ya sama. Semua alam semesta ini itu adalah berasal dari firman itu sendiri yang menjadi segala sesuatu itu. Segala sesuatu di muka bumi ini pada mulanya firman. Pada mulanya firman yang keluar dari Tuhan. Segala-galanya. Jadi Yesus dan makhluk lainnya itu sama. Tidak ada bedanya. Tidak, tapi di situ ada firman yang telah menjadi manusia. Jadi iya, firman yang telah menjadi matahari. Memang firman yang telah menjadi langit. Itu bukan banyak firman Om. Itu kekuatannya. Firman itu macam tombak. Macam begini Om, Bang Suma. Misalnya saya punya contoh, jangan ambil ambil yang tidak. Nah, jadi saya punya tombak, cangkul aja. Cangkul kan saya pegang. Jadi pakai cangkul baru bisa bikin kebun. Kalau tanpa cangkul tidak bisa. Jadi tidak bisa samakan dengan kebun berapa beda yang jadi. Ini maksudnya berapa beda yang jadi. Ini Bang Suma maksudnya ini macam berapa beda yang jadi. Kalau Bang Suma bilang firman jadi matahari, firman jadi ini, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Jadi yang tadi kalau Anda mencangkul, yang menjadi Yesus apa? Diibaratkan Anda adalah Tuhan yang sedang mencangkul. Nah, yang menjadi Yesus apa di situ? Cangkulnya. Yang tidak terlihat. Yang menjadi Yesus, maksud saya gini Bang, yang menjadi Yesus cangkulnya atau Andanya? Anda mencangkul. Nah, Anda ingin menanam jagung, mencangkul Anda menanam jagung. Yang menjadi jagung di situ apa? Cangkul atau Anda? Yang saya maksudkan kan yang menjadi cangkul. Jagung apa? Cangkul menjadi jagung. Cangkul. Cangkul jadi jagung. Bukan itu. Kan itu beda.
Anda yang jadi itu- jagung. Jagung itu dia punya beda. Begini. Tidak. Ini macam misalnya sangkur lah, kayak Sangkur lagi. itu firman tidak kelihatan, tapi Allah kasih kelihatan. Ya, cangkul itu anggap saja firman ini, firman Allah. Jadi kita itu punya cangkul baru bisa kerja toh. Sekarang sedangkan yang ini kan, yang saya maksud ini kan Tuhan Allah itu dia punya alat. Yo. Alat Ya, itu yang jadi membuat kebun Ya, gitu. Ya, yang jadi tanaman itu apa di antara tadi, orang, sangkur, atau pedang, atau cangkul yang menjadi tanaman? Yang menjadi tanaman itu beda, lain lagi, bukan ini cangkul itu. Cangkul itu untuk kerja. Beda. Kerjakan kebun Beda. itu. Kan Berarti kalau yang kerja menjadi kebun itu- daging, berarti yang menjadi daging Yesus beda. Oh, tidak. Saya tadi bilang ini contoh, bukan ini, bukan ambil betulan, tidak, contoh. Iya, itu contoh analogi Anda bukan dan begitu. Allah firman dan Menanam. Anda menanam segala macam tanaman dengan menggunakan cangkul. Oke. Nah, ternyata cangkul Anda nggak bisa jadi tanaman, Anda pun nggak bisa jadi tanaman. Berarti yang menjadi tanaman ini adalah bibit yang sudah ada, kan? tidak. Apa bibit yang sudah ada itu? Itu segera itu Apa bibit yang sudah ada itu? Telur yang sudah ada Tidak, dalam itu rahim sekedar- Maria itulah yang dibuahi. Tidak, itu sekedar iya, contoh tadi. Jadi bukan betul-betul ya, itu bukan berarti saya maksud ini cangkul berarti seperti itu, tidak. Itu macam kekuatan Allah, yang kekuatan Allah. Jadi kalau tanpa kekuatan itu Allah itu memang segala bisa ya, tapi di situ Allah itu macam pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu pakai firman. Jadi macam dia punya sesuatu yang bermanfaat untuk kerjakan begitu. Oke lah, saya kasih Jadi, analogi ya Bang ya. firman itu Saya kasih analogi nih. Ini Bapak, saya Bapak. Saya mau menjadikan Yesus. Ya. Nah, ini gimana saya jadi Yesus, gimana ceritanya? Saya turun ke bumi untuk menjadi Yesus atau gimana nih? Saya Bapak mau jadi Tidak. anak. Ya. Caranya gimana? Saya masuk Tidak, ke jadi dalam rahimnya ini kan, Maria. Begitu atau gimana? Itu firman yang Tuhan Allah Iya. kan tidak bisa lihat, kita lihat. Iya, yang keluar Jadi dari saya, yang keluar dari saya untuk menjadi nasi atau menjadi piring apa? Itu macam kekuatannya, Om. Nah, Bang Suma, kekuatannya maksudnya jadilah Yesus. Itu kan Allah dikirim, ya Tuhan Yesus lah, Ibu Maria toh. Apakah Jadi Bapak yang turun dulunya ke rahim Maria? Dulunya firman. Dulu Firman firman. itu? Ya. Maksudnya apa itu? Firman keluar dari Bapa. Sebelum jadi anak manusia, dia firman. Dia sebelum jadi manusia firman. Iya, firman itu maksudnya apa? Firman itu maksudnya Ya, apa? pemahaman saya. Anak. Firman anak. Anak, Om. Abang bingung nggak? Iya. Oh, sudahlah kalau bingung. Di mana? Di mana? Ya tidak bingung, Bang Suma. Tidak bingung. Jadi ya itu anak Allah ya. Tuhan Yesus itu anak Allah. Dia sebelumnya kan firman, tapi itu ada ayat firman yang telah jadi manusia.
Ya itu saja. Oke. Baik Bang, baik. Makasih banyak ilmunya. Anda luar biasa hari ini. Berarti benaran toh. Nanti kalau saya sudah turun, biasanya kalau sudah turun itu nanti setelah dikasih turun nanti banyak komen atau kalah. Berarti sekarang ini Om akui kalau Firman itu anak Allah. Bang Zuma. Firman itu bukan anak Tuhan. Firman itu ucapan Tuhan, bukan anak Tuhan. Firman itu karena perkataan. sudah jadi manusia. Iya, perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Perkataannya apa? Aku ingin Maria melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Itu perkataannya yang menjadi manusia. Iya, perkataan. Tapi bukan hanya sekedar perkataan. Itu kan kita dibarengi dengan mujizat. Setelah dia jadi manusia, Tuhan memberikan dia mujizat. Ya, udah gitu aja. Bukan Tuhan dia. Jadi tidak Om, kalau kita tidak bisa bilang bukan Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan dia adalah manusia? Karena tidak bisa, karena saya tidak bisa mewakili Kristen besar ini. Iya. Yesus itu Tuhan hanya untuk sekelompok manusia memang, bukan untuk seluruh alam semesta. Untuk itulah dia bangkit. Tujuannya dia bangkit untuk agar manusia menuhankan dirinya. Itu tujuannya dia bangkit. Supaya dia menjadi Tuhan bagi orang-orang Farisi dan pengikutnya. Tujuan dia keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang Farisi dan pengikut-pengikut Farisi. Itu tujuannya dia bangkit. Iya. Oke, Abang, sepakat kita ya. Wes. Tapi iya kan judulnya kan Yesus bangkit buat apa? Jadi tujuannya itu dia mengalahkan maut, itu saja. Iya, mengalahkan maut, menjadikan orang-orang Farisi menjadi hambanya, gitu, menjadi Tuhan bagi hamba-hambanya orang-orang Farisi dan pengikutnya. Itu bukan macam apa ya. Dia memang tetap ada bapaknya, bukan sendiri dia. Iya, memang Kristen Tuhannya ada 3. Kita akui kok itu. Tidak tidak Bang, bukan 3. Tadi katanya tidak sendiri. Kalau ikut murid-muridnya 12 atau 11 ikut juga menjadi Tuhan, ya banyak lah, enggak 3 berarti berapa itu? 3 tanggal 11 berarti 14. Ini sudah yang memperpanjang terus ini. Tidak bisa menerima penjelasan itu, memang begitu. Karena Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa bilang orang Kristen Tuhannya 3. Tidak bisa. Kan 3. Bapa, Anak, Roh Kudus 3, Bang. Nah, itu bukan begitu, satu, tapi kekuatannya. Yang mana yang satu ini? Yang mana yang satu ini? Yang mana yang satu? Itu Bapa. Yesus. Bapa berarti 2 tidak. Sorry, 2 tidak berarti. Bapa aja. Tidak. 2. Bapa 1, Anak. Bapa 1. Roh Kudus. Firman. Anak, Roh Kudus 3 berarti. Firman. Ini Firman. Ini 1. Ya, Firman. 1 kalau begini dia 1. Ini 1. Iya, itu kan Tritunggal. Kalau Kristen bilang itu Tritunggal. Jadi, jadi ini tunggal, ini tunggal, ini 3. Gitu ya. Jadi dia kayak Trisula. Tidak. Konsep Tuhannya Kristen kayak Trisula. Garpu kayak garpu. Tidak, bukan kan begitu. Tunggal tapi 3. 3 tapi 1. 1 tapi 3. Iya, 3 tapi panggal 1. 3 tapi 1. Kan begini. Itu namanya Tritunggal dalam Kristen. Nah, ini kan
Nah, inilah lambangnya Tritunggal ini begini. Ketika dia mati, ini mati, tinggal dua. Ketika ini hari ketiga bangkit, Dia tidak kembali mati, ya? menjadi, enggak mati. Iya, maksudnya bukan mati untuk selamanya, dia bangkit lagi. Oke. Oh iya, 3 hari aja mati. Jadi pas dia mati tinggal dua dalam satu. Yang satunya jadi mayat kan tidak mungkin gabung. Dia diungsikan dulu selama 3 hari. Berarti selama 3 hari 2 dalam 1. Bangkit lagi hari ketiga baru kembali 3. Oh tidak. Nah, sekarang yang duduk di surga 2, yang satunya kemana? Keliling dunia. Roh Kudus yang ini keliling dunia, datang ke orang-orang percaya. Jadi di atas di surga tinggal 2, berdampingan dia, duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, sebelah-sebelahan. Jadi tidak. Jadi bukan tinggal Tidak 2. semua. Kalau anak tetap anak. Dia tidak bisa. Anak tetap anak. Tidak bisa macam Bapak. Ambil alih. Ya, Oh iya, itu makanya aku bilang. Tugasnya Itu Bapak. makanya aku bilang ada 3. Ini nggak bisa jadi ini nggak bisa jadi ini nggak bisa jadi ini nggak bisa jadi ini, masing-masing berdiri sendiri, tapi dianggap satu. Iya, karena itu kan sifatnya yang beda, Om. Bukan. Iya sifatnya. Ini sering anak sering ketakutan, anak sering lapar, anak minta tolong terus sama bapak, bapak mensuplai tenaga, ini kekurangan tenaga disuplai lagi. Jadi memang berbeda. 3 oknum ini dianggap satu oleh orang Kristen, 3-tiganya satu, tapi padahal sebenarnya berbeda. Tidak. Oh, kalau begitu bentuk badan saja sudah, Om. Badan saja. Ya, badan. Begini. Ini Ya, seumpama. badan, Ya, seumpama. contoh di ini saja. Di sangkut. Ya, badan. Jadi tangan. Dua tangan ini, 2 tangan, tapi 2 tangan, 2 tangan. misalnya tidak ada tangan, ya tangan. Satu aja tangan. Pincang. Nah, kalau tidak ada kaki, satu aja. Nah, kalau ada kaki, ada 2 tangan tapi tidak ada kepala. Terus kalau ada kepala, ada 2 kaki, ada 2 tangan, tapi yang di tengah-tengah ini buntut nggak ada, gimana? Banyak kali Tuhan kalau begitu, Bang. Tangan 2, kaki 2, Tidak bisa. kaki tengah juga ada 1, 5, kepala 6, bagian dada, bagian perut, belakang, Pokoknya- bokong, aduh, arahin. Pokoknya begini. Pokoknya kita alat penggerak. Pokoknya kita alat itu sudah. Begitu. Oh iya. Sudahlah kalau begitu, Bang. Yang penting imani aja, Bang, ya. 3 adalah 1, kan gitu. Kalau kiri itu kan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, ya. Roh Kudus, ya. Ya. Punya ini semua ini badan itu Bapak. Iya. Ya, semua badan adalah Bapa. Yesus yang mana? Allah. Baca sudah ini. Kita sapa dulu. Halo Salesius. Ya, selamat siang Bang Juma. Masih siang juga. Gimana, sudah kabar, siap Bang saya Juma? tanya? Baik. Yes, sebentar. Ya, kabar baik ya. Baik. Bagus ya Bang Juma. Belajar sama siapa teman saya itu tadi ya. Ya gitulah Gimana? Bang Juma ya. Mau kabur lagi nanti kalau giliran ditanya. Oh, Lari jangan lagi. diturunkan. Kalau nggak bisa jawab jangan diturunkan. Diturunkan. Oh, Kamu ya. yang kabur. Kemarin nggak bisa jawab. Maaf ya, maaf ya Sumaya, maaf langsung kabur dia. Oke, Bang Inilah Juma, gini, Kristen. Bang. Inilah karakter Kristen. Karakter Kristen gini. Ini karakter Kristen. Bang Juma, Karakternya gini. Kristen itu begini. Saya mau menambah. Dengar dulu. Sekarang saya giliran saya dong. Kan kabur kemarin, giliran saya. Oke, silakan.
Oke. Silakan. Oke, saya bertanya ya. Enggak, saya mau menambah apa yang dijelaskan. Enggak, nanti teman aja, saya. nanti aja. Oh, gitu. Nanti Silakan. saja. Silakan Bang, Oke. silakan. Baik, baik. Saya ingin bertanya kepada saudara. Anda kan menerima 13 kitab nih dari Paulus. Pertanyaan saya, adakah Bapak Elohim pernah berfirman kepada Paulus? Oke, jadi Rasul itu Bang Juma, itu mereka menerima wahyu. Ya, kita buka ya. Silakan. Jadi semua rasul itu pasti mendapat wahyu dari Allah. Maka apa yang mereka tulis itu adalah benar. Silakan. Karena mereka sudah mendapat. Dari Paulus Silakan. mendapat. Dengar dulu. Tunjukkan dalilnya. Ya. Elohim, Tuhannya Yahudi, memberi wahyu kepada Om Paul. Silakan. Bentar Bang Juma ya. Ya. Karena Kristen itu dari sana, bukan dari Yesus. Ya. Ya apain. Kisah para Rasul 9 Bang Juma ya. Iya, tunjukkan. Dengar dulu. Kisah para Rasul 9. Saya baca ya. Iya. Kisah 9. Oke Bang Juma, ini ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Ya, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki ataupun perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, oh ini tentang salah berarti Bang Juma ya, tentang perjalanan juga. Bentar. Sebentar Bang Juma ya. Sorry, salah. Berat nih. Lawan Bang Juma memang berat ini. Oh, Galatia Bang Juma. Sorry ya. Galatia 1 Bang Juma ya. Kita buka di Galatia 1 ya. Galatia 1. Galatia 1 ayat 11 kalau tidak salah Bang Juma ya. Ini Bang Juma. Galatia 1. Ini ya, ini di Galatia 1-nya, ini salam dari Paulus ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia juga, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Ya, jadi ini yang didapat oleh Paulus, Bang Juma. Wahyu mana pernyataannya dari Elohim, Tuhannya Yahudi memberikan wahyu kepada Paulus, itu mana dalilnya? Ini kan yang saya baca ini kan wahyu yang diterima oleh Paulus. Artinya kan yang diterima oleh dia ya ini. Kan ya, mana dalilnya bahwa Elohim itu yang memberikan wahyu kepada Paulus, itu mana?
Oke. Di ayat sebelahnya Bang Juma ya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang ku beritakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Itu ayat 11 Bang Juma. Ya, mana wahyu dari Elohim? Wahyu dari Elohim Tuhannya Yahudi yang ku maksud. Jadi ini wahyu yang dia terima. Ya. Dari mana? Karena wahyunya dari mana? Ini kan tadi dari Yesus Kristus kan toh. Loh, Yesus tidak pernah menyampaikan wahyu kepada Paulus. Gak pernah. Ini. Dia itu pengakuan Paulus. Iya, itu dia kan. Nah, sekarang sebab itu ya, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa itu pengakuan Injil Paulus kan? Iya, bahwa Injil yang saya tanya, beritakan itu bukan yang Injil saya tanya manusia. dari Elohim. Karena Yesus sendiri, Yesus sendiri menerima dari Elohim, Musa dari Elohim, semua dari Elohim. Sekarang Paulus dari Elohimnya mana? Dia kan mengatakan, aku berbicara apa yang kukatakan kepadamu bukan dari firman Tuhan, tapi atas kehendak sendiri sebagai orang yang bodoh dan ingin bermegah. Karena di suratnya dia diterangkan begitu. 2 Korintus. Itu kan ada tadi saya baca tadi itu bahwa apa yang aku sampaikan ini adalah berasal dari Yesus Kristus, yaitu Sang Bapa itu toh ya, dari Allah Bapa itu. Kan Yesus gitu. tidak pernah bertemu dengan Paulus mengajarkan firman. Yesus sudah menamatkan ajarannya. Yohanes 17 nomor 3 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan di situ nggak ada Paulus. Ya, gini Bang Juma ya. Kita coba kembali ke kisah para rasul 9 tadi ya. Ya. Ini di ayat 4-nya. Ayat 3, 9 ayat 3 ya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mana ada Yesus? Dengar dulu. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dia bilang itu toh. Yesus bilang itu, yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu perintah Yesus ya. Yang saya tanya firman dari Elohim. Yang saya tanya firman dari Elohim. Yang saya tanya. Dia berbicara langsung dengan Yesus ini Bang Juma. Yang saya tanya Elohim Pak, bukan Yesus. Yesus itu saja masih menerima firman. Apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sekarang saya tanya, bukan dari Yesus, dari Elohim. Karena iblis pun bisa mengaku Yesus, tapi iblis tidak bisa mengaku Elohim. Biasa iblis itu mengaku Yesus bisa. Mana dalilnya? Ya. 13 buku loh. 13 buku karangan Paulus ini kalau tidak terbukti dari Elohim. Ayo. Ya, kita silakan. buka di Kolose 2 ayat 9. Kolose lagi. Ya, saya mau mengatakan itu Yesus sama Allah itu seperti apa? Kolose lagi. Sebab, ya, Kolose 2 ayat 9 ya. Bang Juma bisa baca. Kolose 2 ayat 9. Sebab segala kepenuhan sebab
Ya, dan dengar dulu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Di Menurut dalam tubuh Paulus. jasmani Yesus itu berdiam segala kepenuhan kealahannya. Maksudnya apa itu? Nanti Artinya? kalau Bang Juma bertanya mana firman dari Elohim, ya ini Bang Juma. Apa yang Berarti yang dikatakan oleh dinetein. Yesus itu, Bari yang apa dinetein yang Maria itu dikatakan, Elohim. dengar dulu. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah Elohim itu juga. Kata ibu. Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus Iya. katakan adalah Iya. apa yang diperintahkan oleh Elohim untuk ia katakan, ia sampaikan. Ya betul. Memang dia itu kan wujudnya kan manusia toh, makanya dia bilang begitu. Ya toh. Makanya ini Kolose 2 ayat 9 itu sangat jelas Bang Juma. Sebab di Itu dalam kata siapa? sebab di dalam dialah kata Paulus kan toh. Kata berarti yang saya tanyakan bukan Paulus, Elohim yang kutanya. Dengar. Elohim. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Bagaimana Artinya Anda di bisa dalam Yesus itu ada penuh kealahan. Bagaimana Anda bisa membuktikan seorang pendusta membenarkannya dengan dustanya? Bagaimana Anda bisa membenarkan seorang pendusta dengan dustanya? Gimana ceritanya? Maka Itu kan karangannya sendiri. Justru itu yang saya pertanyakan. Di mana Elohim pernah berfirman kepada dia? Anda membawa dalil dari dia. Yang berbicara dengan Paulus itu kan Elohim itu toh. Menurut siapa? Itu tadi di dalam dia itu berdiam mana firman Elohim? Mana firman Elohim di seluruh surat Paulus? Mana firman Elohim? Itu kan cuma karangan Paulus sendiri. Yang kutanya firman yang diterima oleh Paulus ini dari Elohim, mana dalilnya Elohim berfirman kepada Paulus? Tadi kan itu Elohim itu sudah ketemu Paulus. Masa dia di mana lagi? Itu ungkapan Paulus sendiri menuliskan surat di dalam kisah tubuh para rasul. Yesus. Kisah para rasul Bang Juma. Kisah para rasul 9. Yang Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya Elohim sendiri. itu berbicara langsung dengan Paulus. Itu menurut Lukas. Yang saya tanya Elohim yang berfirman kepada Paulus. Iya, ini tuh kisah para rasul 9. Yesus itu catatan Lukas menceritakan Yesus datang kepada Paulus. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus masih menampakkan diri sebelum kedatangannya yang kedua? Ini ayatnya ini jelas Bang Juma. Aku nggak ngarang loh. Ini kisah itu para Lukas rasul. yang mengarang, bukan Anda yang ngarang. Lukas. Kisah para rasul ya. Kisah para yang rasul saya tanyakan ini. Yang saya tanya, Elohim berfirman kepada Paulus itu tertulis di mana? Aduh, ini kan kisah para rasul 9 nih. Elohim itu ketemu langsung dengan siapa? Paulus. Di mana Elohim bertemu dengan Paulus? Ini kan Yesus tadi toh. Yesus kenapa Yesus? Kan makanya saya angkat Kolose 2 ayat 9 tadi. Maksud Anda anak bayi yang digendong Maria itu Elohim. Aduh, kembali ke Maria lagi. Lah iya kan Kolose 2 nomor 9 yang Anda maksud. Kolose 2 ya. Jangan ke Maria dulu. Kolose 2 itu kan mengatakan berarti dalam digendong tubuh. dinetein. Yang dinetein Maria berarti Elohim. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Berarti Elohim nete. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Elohim nete. Iya, Elohim yang berwujud manusia. Berarti Elohim nete. Iya. Berarti Elohim dibunuh. Manusia. Elohim dibunuh.
Elohim yang berwujud manusia. Di mana dalilnya Elohim berwujud manusia itu dalilnya di mana? Berwujud manusia, so. Di mana dalilnya Elohim Iya. berwujud manusia? Di mana dalilnya? Yesus itu di dalam diri Yesus itu berdiam segala kepenuhan kealahannya. Di mana kealahan itu? Baca cuma Kolose terjemahan 2 itu. Indonesia doang. Baca. Baca Kalau Anda Kolose 2 membaca itu. Kolose, kalau Anda membaca Kolose, itu Theos bukan Allah. Theos, dewa. Itu Di dalam di dalam tubuh kejasmanian. Yesus kepenuhan kedewaan, itu betul. Di dalam Tapi tidak kepenuhan Elohim. Elohim itu Tuhannya Yahudi tidak pernah menjadi bayi. Dewanya orang Athena, dewa Roma, orang Roma pernah menjadi bayi, menjadi dewa, menjadi manusia. Jadi jangan ngibul. Yang saya tanya, Tuhannya Yahudi apakah pernah berfirman kepada Paulus? Ini saya angkat ayatnya tadi. Anda membawa dewanya Roma yang pernah jadi manusia. ini Yang saya angkat. tanya, Saya tidak mau berasumsi, Bang Juma. Saya baca ya, Alkitab. Anda berasumsi. Anda menuduh Tuhannya Yahudi yang menjadi dewa. Bukan. Anda berasumsi. Saya baca yang ada dalam Anda Alkitab, berasumsi Tuhannya Dalam Alkitab Yahudi, saya ini. Tuhannya Yahudi menjadi dewa. Yang saya tanya bukan dewa. Kalau dewa saya sudah Alkitab saya, kenyang. Bang Juma. Krishna, Atis, Zeus. Saya kenyang kalau Kristen punya ajaran. Yang saya maksud Tuhannya Yahudi, Pak. Tuhannya Yahudi. Yod He Vav He berfirman kepada Paulus sampai 13 bukunya itu di mana? Ya ini saya sudah baca ayatnya tadi. Itu Yesus, Pak, Yesus. Iya, Yesus di dalam tubuh kemanusiaan Yesus. Enggak urus. Berdiam. Enggak urus, itu kepenuhan konsep kealahannya. itu konsep yang ada dibangun Paulus kepada orang-orang yang ada di Kolose. Ya udah yang Bang, saya kalau- tanya, yang saya tanya, Elohim, Anda tahu Elohim? Ya, Anda tahu jelas. Elohim? Ya, jelas. Tuhannya Yahudi, Pak. Tuhannya Yahudi yang berfirman kepada Abraham, yang berfirman kepada Musa. Apakah pernah berfirman kepada Paulus? Ini ayatnya saya sudah baca, Bang Juma. Jangan Anda bawa ajaran pagan. Saya tidak tanya Ini pagan, yang saya ajaran- tanya ini Tuhan ajaran- Yahudi. Ini ajarannya Yang Yesus berfirman sudah. di situ, yang berfirman di situ Theos. Ya udah. Gini Bang Juma, jangan memberi emas ya, jangan memberi makan emas kepada babi ya. Karena apa? Dia pasti akan menginjak. Bagaimana Anda mau memberikan emas sedangkan yang Anda punya cuma tai babi? Artinya Tai apa? babi Anda anggap emas. Jangan salah, tai babi Anda anggap emas. Anda mengatakan artinya- jangan kau berikan emas kepada babi, sementara yang Anda punya tai babi. Bagaimana Anda menganggap Kolose? Anda menganggap Kolose, Anda menganggap kisah para pewarta sebagai emas. Surat kabar Ya. pun tidak, apalagi emas. Yang Ya, dimaksud oke. emas itu, Pak, yang dimaksud emas itu, bar yang kudus itu, mutiara itu adalah Taurat. Iya. Bukan surat kabar dari barat. Bang Juma ada Tauratnya. Orang Yahudi punya. Nah, Bang Juma tahu nggak? Kitabnya Yahudi. Saya bukan Kristen yang suka Kamu ngambil punya disuruh orang. beriman pada Taurat loh. Beriman kalau pernah ada datang Taurat kepada kaum Bani Untuk Israel, bukan apa? kepada saya. Untuk kaum apa? Bani Israel. Berarti kamu petunjuk dan menolak perintah sebagai Allah. petunjuk dan rahmat kepada mereka. Iya. Kamu menolak. Ada nggak? Nah itu kitabnya orang Yahudi, kok tanya saya? Loh, kenapa kamu pakai pondasi iman? Lah, saya beriman Tuhanku pernah mengutus Nabi Musa memberikan Torah Anda itu- kepada Bani itu Israel. Al-Quranmu Anda kalau sudah keteteran mengatakan jangan lari kemana-mana. beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Botak. Paulusmu itu pengarang bebas. Paulus itu pengarang bebas penyesat. Nangis kau kan? Nangis. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi. Serigala berbulu domba. 2 Petrus 2 nomor 1 yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan.
Tidak bisa kau buktikan kalau Paulus menulis 13 buku itu adalah firman Elohim. Lari ke Kolose 2:9, lari ke Kisah Para Rasul 9. Memalukan. Kalau Al-Quran jelas, zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Jelas Al-Quran. Apa yang diwahyukan oleh Allah benar-benar adalah berita gaib yang Nabi Muhammad terima dari pencipta langit dan bumi, bukan pengakuan sendiri. Aku menerima wahyu. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Allah sendiri yang menerangkan. Nabi Muhammad itu bukan pembohong, bukan pendusta. In huwa illa wahyu yuha. Itu baru betul. Paulus, apa kata Paulus di dalam kitabmu sendiri? Dia mengatakan apa? 2 Korintus 11:17. Apa yang aku tuliskan, apa yang aku katakan, bukan aku berkata berdasarkan firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh. Orang bodoh. 2 Korintus 11:17, orang bodoh. Syukran. Belum lagi ketika dia mengatakan dalam Roma 3 nomor 7, apa katanya? Jika kebenaran dewa semakin melimpah oleh karena kebohonganku. Jika kebenaran Tuhan semakin melimpah karena kebohonganku, semakin melimpah, mengapa lagi aku dihakimi sebagai orang berdosa? Kau dihakimi sebagai orang berdosa karena kau berbohong, tuyul. Dia sendiri yang mengakui. Datang si botak ingin membela Paulus, tapi Paulus mengaku dia bohong. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Filipi 1:18, meski dengan mengelabui, meski dengan palsu, niat palsu, semangat palsu, propasis. Jadi apa yang dituliskan Kolose 2 adalah semangat palsu, pret. Botak. Kau ingin menipu. Ini Kolose 2. Kalau kita masuk di dalam original teksnya, menangis kau. Di dalam tubuh jasmani Yesus kepenuhan kedewaan. Yesus penuh dengan dewa. Mampus. Panipu. Oke, saudara-saudara, silakan. Dinda Dio ada monitor atau yang lain, silakan boleh naik. Saya izin ibadah dulu. Menangis kau kan, menangis kau botak, menangis. Masih mau kau datang besok. Kau curang kemarin, begitu mau ditanya kabur. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kanda. Saya ibadah dulu. Iya. Ibadah. Asal teman-teman jangan kemana-mana. Saya sebentar aja untuk ibadah. Kali ini nggak ada kegiatan, jadi insya Allah saya cepat kok masuk. Paling lama 15 menit, 20 menit paling lama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda. Waalaikumsalam. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, ajukan permintaan teman-teman. Ajukan permintaan naik. Teman-teman Kristen multi aja. Ya, selamat bergabung Bang Tri. Halo Bang.
Halo Bang Tri, Febriansyah. Ya bentar aku open cam, bentar ya. Sabar. Silakan Bang. Udah turun ya. Ya, Bang Zuma lagi sholat. Silakan teman-teman Kristen yang siap berdiskusi, silakan. Ya, aku lagi di jalan, bentar lagi nyampe. Sabar. Sabar ya teman-teman ya. Cek, ada suara nggak? Ya silakan kawan-kawan Kristen yang mau naik berdiskusi, silakan. Aman, oke. Cek, ada suara nggak? Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, silakan. Ya, selamat bergabung Bang Almenwin. Nah, salam. Ya, Kristen atau Protestan, Abang? Kristen, Katolik atau Protestan? Kristen. Ya, Abang mau berdiskusi sesuai dengan materi. Mana sih? Atau si boneng masker, mana si boneng masker? Abang open cam aja, Bang. Mana si boneng masker? Abang mau diskusi atau enggak? Mana si boneng masker? Nah, kau aja nggak berani open cam. Mana si boneng? Banyak kali gaya kau. Kau aja mukamu jelek, makanya kau nggak berani open cam. Ya kan? Cuman bisa marah-marah, cuman bisa menghujat, maki-maki. Itulah agama kasih. Agama kasih apa? Kasih hujat, kasih maki.
Cuma bisa ngolok-ngolok orang, dia sendiri nggak berani open cam. Kok kalau jelek nggak usah ngolok-ngolok orang. Naik diskusi, nggak bisa diskusi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kristen apa Katolik abang? Muslim mualaf. Muslim di bawah aja bang. Iya di mana dia? Ya, Erik FS2 open cam bang kalau mau diskusi. Gimana Pak? Abang mau diskusi open cam. Oh, kalau saya dengan Christian Prince ya orang Arab nggak pernah minta open cam karena mereka sadar berbahaya. Ya, kenapa Indonesia harus minta open cam? Kalau bapakmu peyang, nggak boleh ngomong. Ngomong di kampung rambutan sana. Kenapa yang naik yang orang-orang gila semua yang naik? Heran aku. Begini, aku bicara open cam, bilang aja kok jelek, makanya kau nak open cam. Kalau nggak naik marah-marah, maki-maki, kalau nggak meluapkan dendam sama Bang Zuma. Ini si Boneng, ini si Oneng, ini si Satpam. Suruh open cam nggak mau. Kalau aku merasa ganteng, kau open cam kayak aku nih. Aku merasa ganteng, alhamdulillah ganteng. Open cam. Nanti udah open cam, buka masker. Ntar kau suruh buka peci, buka baju, buka celana semua. Apa kalian ini? Kalau nggak bisa diskusi, ya turun, nggak usah naik. Marah-marah, maki-maki. Sampai maki-maki pendetamu itu. Open cam. Kalau mau diskusi open cam. Yang Kristen gak usah naik di komal binatang ini, gak usah naik. Komal anjing. Kalau open cam. Nah, coba lihat teman-teman ya. Coba lihat. Bang Kristen gak usah naik di komalnya. Si Mas Boneng. Nah, dengerin. Kenapa kalau binatang dia orang Kristen? Pukima anjing. Nah, coba lihat tuh teman-teman. Orang Kristen kayak gini nih agama kasihnya. Dewa masker kalian semua. Dewa masker binatang. Kristen ini teman-teman. Kasih ini agama kasih. Agama kasih Allah punya tangan kedua tangan kanan semua kan. Nah, coba lihat. Mujizatnya Muhammad itu belas langkangan bocil. Nah, coba lihat kan? Mujizatnya Muhammad. Ajaran kasih ini kayak gini teman-teman. Ajarannya Paulus ini kayak gini. Itu ajaran kasih yang sebenarnya itu kayak gitu. Jadi kalian sudah paham kan? Agama kasih yang sesungguhnya, yang suka mengklaim agama kami kasih mengasihi seluruh manusia. Nah, itu aslinya. Begitu, agama kasih itu kayak begitu. Naik maki-maki, marah-marah, aduh. Ada dulu Kristen, teman-teman. Nantang-nantang. Kirim ini Sherlock, ku kasih Sherlock, ku kasih WA ku kasih Sherlock, nggak datang. Cuman berada di balik layar aja, maki-maki. Nggak bisa diskusi, banyak gaya. Ya dia ini
dendam sama Bang Zuma. Bang Zuma paparkan semua data-datanya, kejang-kejang mereka tantrum. Ya, selamat bergabung Bang Rudi 79. Ya. Kristen atau Katolik ya Bang? Saya Islam, Kristen itu anjing Kristen itu. Anjing itu Kristen. Jadi inilah ajaran Paulus tuh kayak gitu teman-teman. Memang begitu. Memang begitu ajaran Paulus itu. Jadi kalian harus maklumi. Halo Bang S3. Halo Bang S kan? S gak sih namanya? S3. Halo Bang. Halo Bang S3. Assalamualaikum. Kristen atau Katolik Bang? Aku suara aku ada nggak sih cek? Aduh. Halo Bang, Kristen atau Katolik? Aku ada suara nggak sih teman-teman? Oh namanya sedih. Oh iya sedih. Halo Bang sedih. Assalamualaikum. Ya Bang Kristen apa Islam Bang? Sedih Bang. Aku ngomong apa nggak dengar? Sedih aku. Kalian sudah tahu kalau di aplikasi ini terkadang ada oten-oten nyamar Islam terus beri salam. Nah, untuk mengantisipasi itu kita pastikan dulu Islam atau Kristen. Kalau dia jawab Islam, aku jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia nggak jawab, diem atau malah nggak nyambung, ya udah kita nggak jawab gitu teman-teman ya. Nah, tapi kalau seandainya benar-benar Islam terus kalian bersikap seperti itu, ya mohon maaf kalau kami nggak menjawab salamnya, karena banyak di aplikasi ini banyak kali orang kayak begitu. Bukan nggak mau menjawab salam, bukan sombong, nggak. Aku nggak sombong kok. Aku juga bukan orang yang jahat. Aku baik. Aku nggak makan sabun, nggak makan kaca, rajin sikat gigi. Kalau bangun pagi itu mandi gitu. Buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan naik berdiskusi dengan baik. Makannya nasi, iya betul makan nasi Kak Mawar. Aku nggak makan bunga mawar ya, makannya nasi. Ya selamat bergabung Bang Mor. Ya, halo, salam. Ya, Kristen atau Katolik Bang? Kristen, Pak. Ya. Selamat bergabung Abang. Abang mau diskusi? Boleh. Silakan Abang, mau bahas temanya Bang Zuma atau mau tema yang lain? Silakan. Yesus bangkit buat apa? Ya. Itu lambang kemenangan. Artinya Yesus mampu mengalahkan maut. Seperti itu, Pak. Oke. Sekarang saya catat jawabannya Bang tadi. Yang pertama lambang kemenangan. Iya. Apa tadi Bang? Yang pertama tadi apa? Open cam lah Bang. Abang open cam. Buka masker kalian ya. Sama si Yuma ya. Iya, buka masker kalian ya. Kalian
juga buka masker semua ya. Kok masker pula dibahasnya? Ya iyalah. Ngapain setengah-setengah kita? Kau open cam, Buka pakai masker kita, Pak. Iya, kau open Tanpa cam, pakai masker semua dulu, ya. nggak apa-apa. Sama Pak Juma juga ya. Iya, oke. Buka. Oke, coba panggil Pak Juma. Pak Juma. Sekali lagi, kamu mau diskusi open cam atau enggak? Kita buka masker, Pak. Aku itu sampai Ngapain 3. takut kita? Ngapain Aku itu sampai 3 ya. buka masker. Aku itu sampai 3. Teroris kau itu, teroris 1, kau itu. 2. Nah, belum 3 betulnya. Itu aja dari dulu. Aduh, nggak berkembang kau. Nggak pinter-pinter. Dungu permanen. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, silakan. Ya, Bang Dika Wijaya Kusuma, selamat bergabung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah komentar-komentar, yang sudah membagikan room ini, dan juga yang sudah berbagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat kali gandakan harta kalian dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Amin. Ya Allah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Bang Dio. Ya, Kristen apa ya? Protestan apa? Muslim, alhamdulillah Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi. Silakan, mumpung Bung Suma lagi istirahat. Ya, siapa tahu ya kan. Aku kan pemahaman Bible kemudian telaah itu kurang aku kalau Bible. Nah, mumpung aku yang kurang ini, kalian naik di sini. Kalian naik. Ya, siapa tahu ya kan kalian bisa kalahkan argumentasi aku, ya lumayan lah. Poin kalian kan, wah si Dio Pratama dihabisin oleh Oten Fulan di roomnya Bang Zuma, ya kan lumayan itu, bisa masuk poin Kristen itu. Mumpung, ayo naik sini yuk. Mumpung ada kesempatan. Si Mor ini tak naik lagi ke Omor. Kau di kloset gereja aja, kau bersihin kloset gereja sana. Pan kau di sini. Silakan teman-teman. Kalian baca nih. Kalau gagal jadi cowok tampan, cobalah jadi cowok mapan. Keren kan? Dan kayak Oten, udah jelek, nggak open cam, menghina pula ya kan. Jangan marah ya teman-teman Oten ya. Marah kan, terpancing kan, minta like kan. Ya, selamat bergabung Bang Arifin. Bang Arifin, Kristen atau Islam Bang? Sehat-sehat semua ya, semua kawan-kawan sehat-sehat semua. Aku doakan kalian yang typing, semua kalian teman-teman mujahid typing muslim di bawah, apapun typingan kalian, yang niat kalian itu untuk ambil andil dalam memenangkan argumentasi Islam, Muslim, dan untuk menggetarkan hati-hati Oten agar mereka kembali ke jalan yang benar. Thank you, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah balas kalian dengan balasan yang terbaik. Ya, yang typing, yang tap-tap layar, yang berbagi, masya Allah kalian luar biasa. Ya, masya Allah yang sudah berbagi paus, yang berbagi apa tadi itu, harta karun, energi kerang, kalian luar biasa. Semoga Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Bang Arifin monitor. Bang Arifin, selamat bergabung.
Bang Bunda, siapa nih, Bang Nemo, Kak Bunda Malika, Bang Nemo, Bang Ucok, semua yang berbagi, Masya Allah kalian luar biasa. Bang Ridwan, jazakumullah khairan. Selamat siang. Aku typing semua nama kalian. Bunda Irawan. Ya, selamat siang Abang. Kristen atau Protestan? Salah. Kristen atau Katolik? Kristen bang. Siap. Abang mau diskusi sesuai? Iya, tapi tema saya atau ada tema yang lain? Saya pakai apa ini? Saya nggak bisa buka cam ini karena akun saya pribadi ini yang sedikit follower bang. Bisa nggak? Abang nggak bisa open cam? Oh ya, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh menghujat ya bang? Iya. By data, harus by data. Iya siap. Tapi kalau netizen di bawah maunya open cam, ya mau nggak mau abang diturunkan nanti. Iya siap, boleh bang, boleh diturunkan kalau netizen mau memang apa ini apa maunya open cam nggak apa-apa. Nah coba abang baca typing di bawah. Open cam, iya turunkan, iya turunkan, iya turunkan. Oke siap. Sorry ya. Siap abang. Karena ini roomnya netizen. Kalau netizen bilang turunkan, ya turunkan. Karena pengalaman ya teman-teman ya, ini kita sampaikan juga. Kenapa harus open cam? Karena kalau open cam itu untuk meminimalisir penghujatan. Karena kalau sudah open cam itu ada semacam rem sehingga kita mikir 2 kali untuk menghujat. Tapi kalau nggak open cam teman-teman, waduh parah, beneran. Jadi itu pengalaman internet memang betul kayak begitu memang. Jadi udah bener itu, jadi open cam. Kalau mau diskusi, kalau nggak turun. Udah betul itu. Karena banyak sekali kejadian seperti itu. Dan ini bukan rahasia umum. Kawan-kawan netizen di bawah itu sudah pengalaman semua, ya nggak teman-teman? Tenang, aku jadi wakil kalian di sini buat teman-teman di bawah. Jadi pengalaman. Nah, siap, kena 1, 3 dalam 1. Semua udah ini. Oke, mantap, masya Allah. Siap, kena. Aku standby di bawah kan aku. Baik Dinda, makasih ya. Ya, sama-sama Kanda ya. Sehat selalu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, Masya Allah, Subhanallah. Terima kasih yang sudah menunggu sampai kita hadir kembali. Dinda Dio, sehat selalu, panjang umur, sukses dalam karir. Amin. Silakan saudara-saudara non-muslim, ajukan permintaan ke atas. Ingat, jangan ngamuk, jangan emosian. Ya, diskusi kita yang baik. Silakan. Semangat sore, semangat bergabung. Halo. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo, semangat sore. Ya, selamat sore Pak Juma. Silakan buka kamera. Ayo buka maskermu. Jangan bertopeng kau, Juma. Buka maskermu, ayo. Saya open cam, kau buka masker. Buktikan kalau Muhammad itu ada, yuk. Buktikan kalau Allah itu ada, yuk. Buka kamera kalau gitu. Buka maskermu. Jangan malu kau sama Muhammad. Jangan malu kau sama umat Muhammad. Buktikan kau bahwa kau umat Muhammad.
Aduh, kalau tidak ada umatnya Nabi Muhammad, Indonesia ini mungkin masih dijajah sama penjajah yang beragama sama seperti Anda. Ayo teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Halo, semangat sore. Semangat sore bang. Halo. Halo. Semangat sore abang. Jangan malu-malu abang, silakan. Ayo teman-teman dan muslim yang lain ajukan permintaan biar kita bahas lagi tema kita ini. Untuk apa Yesus bangkit? Apa tujuannya bangkit? Ngapain? Untuk apa bangkit? Apa yang ingin disampaikannya setelah bangkit? Ayo, bukankah manusia sudah diberi akal jauh sebelum ada kebangkitan? Bukankah manusia sudah mengenal Tuhan jauh sebelum ada kebangkitan? Bukankah manusia sudah mengetahui cara untuk beribadah, cara untuk menghapus dosanya? Lalu bagaimana Anda kemudian ingin menyampaikan ke kami tujuan daripada orang yang mati bangkit dari kubur itu adalah untuk menyelamatkan? Apa itu maksud? Nah begitu. Mati untuk apa dan bangkit untuk apa? Kalau Anda mengatakan untuk menyelamatkan manusia, di mana Yesus mengatakan itu? Ya, tidak ada Yesus mengajarkan seperti itu. Untuk itulah Islam datang, Al-Quran datang untuk menyelamatkan manusia setelah manusia itu sudah terlalu jauh meninggalkan pencipta langit dan bumi dengan menyembah sesapanya makhluk. Ujian manusia itulah kehendak bebas. Kehendak bebas yang ada pada diri manusia itu merupakan pembuktian bahwa Tuhan ingin mengangkat derajat kita sebagai makhluk. Tidak sama seperti makhluk yang lain. Maka Tuhan mengangkat derajat kita dengan memberikan kita kehendak bebas. Itu teman-teman sekalian. Kenapa pencipta langit dan bumi memberikan kita kehendak bebas? Habis itu Tuhan memberikan ujian-ujian, karena di situ Tuhan ingin melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan terhadap manusia itu adalah sebuah kebenaran, keadilan dan kemahabijaksanaan. Makanya सपोर्ट चाहिए हेल्प प्लीज थोड़ी सपोर्ट करा दे हमारी फैमिली प्रॉब्लम है हम teman-teman di YouTube ini sudah nggak ada echo ya, sudah tidak ada echo di telinga saya, cuman di mana di YouTube yang masih bergema. Maafkan saya, songkatnya ini yang mau di selnya mau diperbaiki. Sabar. Jadi Al-Quran seperti yang saya terangkan tadi di awal, Al-Quran menciptakan sebuah pengetahuan yang harus dipahami oleh manusia, bahwasanya pencipta langit dan bumi yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan perkara bahwa manusia itu cukup satu petunjuk saja. Enggak. Tidak, teman-teman sekalian. Andai saja Tuhan mau Islam saja, maka
Itu sama halnya pencipta langit dan bumi menyelaraskan kita seperti makhluk lainnya. Tetapi karena Allah ingin melihat kita jauh lebih tinggi derajatnya daripada makhluk lain, maka Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tuhan memberikan kita kehendak bebas, bukti Tuhan menginginkan derajat kita tinggi. Tidak seperti matahari. Matahari tidak seperti langit, tidak seperti bumi. Mereka tidak diberi pilihan, padahal mereka semua adalah makhluk. Gunung tidak diberi pilihan. Pohon tidak diberi pilihan. Gak ada pilihan bagi mereka. Mereka semuanya tunduk berserah kepada ketentuan pencipta langit dan bumi. Tapi manusia diberi kehendak bebas. Manusia bisa menyembah kepada selain yang menciptakannya. Bisa. Manusia bisa melawan Tuhannya. Bisa. Bisa manusia itu. Dan manusia juga bisa taat berserah diri kepada Tuhannya. Bisa. Maka Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Silakan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Silakan. Semua kebenaran sudah saya wahyukan, sudah saya serahkan kepada bumi. Silakan yang mau beriman, silakan. Yang mau kufur juga silakan. Silakan kata Allah. Aku akan mengisi neraka Jahannam. Pasti aku isi neraka Jahannam dengan orang-orang yang aku berikan kemuliaan, manusia yang kuberi kemuliaan, tetapi kemudian dia tidak memanfaatkan kemuliaan itu. Sudah tahu itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, itu pasti bukan Tuhan, tapi masih dituhankan. Maka pantas kemudian mereka masuk ke neraka. Itulah yang Al-Quran katakan, bahwa akan banyak masuk neraka dikarenakan tidak menggunakan akal sehat. Pada hari ini masih ada kesempatan teman-teman, masih ada ruang terbuka, masih ada harapan dari pencipta kepada anda semua untuk menentukan sikap apakah mau mati dalam keadaan menyembah kepada makhluk atau meninggalkan penyembahan terhadap makhluk menuju kepada penyembahan terhadap pencipta. Silakan. Saudara Burak, semangat sore. Saudara Burak. Halo. Maka salah satu hikmah kenapa pencipta langit dan bumi melarang kita makan babi, yaitu supaya bisa membedakan baik dan yang buruk. Apakah babi bisa membedakan baik dan buruk? Enggak. Itulah salah satu hikmah kenapa manusia tidak diizinkan oleh pencipta makan babi. Karena manusia itu dipengaruhi oleh karakternya. Karakternya dipengaruhi oleh asupan makanan. Sama enggak karakternya orang barat dengan orang Indonesia? Enggak. Kenapa? Boleh jadi karena pola makannya berbeda. Boleh jadi karena apa yang mereka makan itu berbeda. Maka pembawaan, karakter itu beda. Karena makanan mempengaruhi. Nah, inilah saudara-saudara salah satu hikmah kenapa babi itu dilarang dimakan. Karena babi itu tidak seperti binatang yang lain. Binatang lain itu tidak nabrak. Tidak nabrak kemudian apa yang seharusnya mereka tidak makan, mereka tidak makan. Kayak ikan. Ikan yang mereka makan ya yang hanya cocok dengan ikan saja. Tidak mungkin ikan makan hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya, tubuhnya. Begitu juga binatang-binatang yang lain. Tapi kalau yang satu ini memang cocok untuk makan segala-galanya. Karakternya memang sudah cocok untuk makan semuanya. Kotoran manusia dimakan, kotoran binatang dimakan, bahkan kotorannya sendiri dimakan.
muntah yang keluar dari perutnya pun dimakan. Itulah karakter babi. Jadi babi itu tidak bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk. Semua dimakan. Begitu juga manusia yang tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, mana perintah Tuhan, mana perintah manusia, mana firman Tuhan, mana karangan manusia, mana aturan Tuhan, mana aturan manusia. Mereka tidak bisa membedakan. Kenapa? Karena karakter dari apa yang mereka makan. Itu. Kalau misalnya kita melihat ayam, lalu ada makanan yang tidak biasanya dimakan, dia nggak makan. Kita kasih kucing makanan yang tidak pernah dimakan kucing, dia nggak makan. Tapi kalau babi, yang apapun yang menguntungkan untuk dirinya, pasti dimakan. Yang bisa mengenyangkan dirinya pasti dimakan. Itu karakternya. Jadi kalau misalnya ada yang menjanjikan kesenangan, kemenangan, kebahagiaan, diambat, meskipun menabrak akal. Itu. Bayangkan aja, binatang sejahat-jahatnya kucing, gak pernah kucing makan tai kucing. Belum pernah saya menemukan kucing makan muntahnya sendiri. Belum pernah saya menemukan ada ayam makan tai ayam. Belum pernah. Belum pernah kuda makan tai kuda. Belum pernah sapi makan tai sapi, padahal tainya itu juga dari rumput yang kering. Belum pernah. Tapi kalau babi, tainya sendiri dimakannya. Muntahan yang keluar dari perutnya dimakan kembali. Kalau dia lapar dan masih ada sisa dalam perutnya, dia keluarkan dulu. Entah itu keluar dari atas atau keluar dari bawah. Entah itu yang di depan keluar atau di belakang keluar. Semuanya diambat. Itulah babi. Itulah babi. Kenapa kita umat Islam, kenapa orang Yahudi dilarang makan binatang tersebut? Karena ditakutkan manusia memiliki karakter sama seperti itu. Makan segala-galanya. Makanya karakternya kan, segala sesuatu halal bagiku. Ya kan? Dilarang kan, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, jangan lagi kau mau diatur tentang minuman, jangan, pokoknya berkarakter bacok. Kan dilarang makan babi. Begitu juga ketika datang manusia jarak 300 berjalan 300 meter, manusia ini 100 meter berjalan ke arahnya, ini masih manusia. Ke arahnya manusia. Jarak 10 cm dari matanya masih manusia. Tapi bilang begini manusia itu, kalau kau Tuhankan aku, dosamu kuhapuskan. Disembah. Taiknya berbicara, hei, kalau kau makan aku perutmu kenyang, dimakan. Pokoknya yang mengenakkan dirinya itulah yang dimakan. Begitu teman-teman sekalian. Jadi makanan itu sangat mempengaruhi karakter. Makanya manusia Yahudi dan manusia Islam itu dilarang makan satu itu. Gak boleh. Bayangkan saja tuh, yang saya katakan tadi, sebusuk-busuknya kucing, nggak pernah kucing makan tai kucing. Monyet, semonyet-monyetnya monyet, tidak pernah monyet makan taiknya. Padahal kalau dipikir mereka nggak berakal. Monyet yang tidak berakal saja tahu, ini kotoran saya nih, nggak boleh saya makan. Tapi monyet yang tidak berakal nggak ada makan taiknya sendiri, nggak ada. Tapi kalau si B2, sudahlah,
Dibilang kalau dia lapar, dia paksa perutnya mengeluarkan kotoran. Setelah keluar kotoran dari perutnya itu, dia mukunya lagi, kenyang lagi. Kenapa babi itu kemudian dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya mungkin nih, saya masih mengatakan mungkin. Ya ini ruang untuk kita untuk belajar. Mungkin karena di atas Bahtera Nuh belum ada kloset, maka diciptalah babi. Untuk apa babi ini? Untuk melahap semua kotoran-kotoran sampah yang ada di atas kapal Nuh. Sapi, kambing, monyet, orang, babi habisin semuanya tuh. Dihabisin semuanya. Gak ada kotoran di atas kapal Nuh. Habis. Apakah ada tempat pembuangan sampah akhir di situ? Nggak ada. Yang ada adalah Om B2. Om dan Tante B2 inilah yang melahap seluruh sampah yang ada di atas kapal Bahtera Nuh tersebut. Makanya Tuhan melarang, jangan kau makan B2, haram itu bagimu. Kenapa? Karena aku ciptakan dia untuk membersihkan sampah. Jadi kalau anak kita ajarkan makan itu sudahlah. Seibarat babi tidak bisa membedakan mana kotoran, mana makanan, mana manusia, mana malaikat. Sampai-sampai ada di dalam bukunya sendiri, manusia akan dibangkitkan dengan daging dan tulang, masuk ke neraka, masuk ke surga lengkap dengan jasad. Ternyata masuk ke surganya hanya dengan tulang, dengan rambut soang. Gimana dong? Kenapa bisa seperti itu? Karena seruduk aja, ambat aja, yang penting enak. Dijanji-janji mati langsung surga, mati gini, wah pret. Itulah makanya umat Islam alhamdulillah diharamkan makan B2. Kalau orang makan B2, wow, itu berarti melanggar firman Tuhan. Tapi yang namanya firman Tuhan supaya dilanggar dan dianggap tidak melakukan dosa kan harus kita buatkan dalil toh. Dan supaya dibuat bahwa Tuhan itu melarang kan itu. Dan supaya tidak dianggap sebagai ini kan, maka dia bikin dalil kan, makan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Padahal babi itu bukan dikatakan dalam Taurat najis, enggak ada dalilnya di dalam di kitabnya Yahudi babi itu najis, itu enggak ada. Tapi babi itu haram. Dan Yesus berkata bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, bukan mengharamkan najis. Najis beda dengan haram. Najis beda dengan haram. Haram sudah pasti najis. Najis belum tentu haram. Itu mereka nggak tahu. Bagaimana mau tahu membedakan nya sendiri dengan nya bom nggak bisa. Gimana mau tahu yang najis dengan haram? Nggak bisa beda. Makanya Yesus benarlah jangan kau berikan mutiara kepada bacok. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Bang. Siang Abang. Katolik Protestan? Protestan. Oh, silakan buka kamera abangku. Mantap kali. Temu lagi kita. Ya, sepupuan ini dengan Mattison kayaknya teman-teman. Ya, silakan. Di sini ada tema Bang. Yesus bangkit dari kubur buat apa? Iya, artinya selamat sore juga buat Bang. Sore di Papua. Oh, siap Bang, siap.
Iya bang, saya tertarik juga terkait tema yang abang sudah kasih naik di atas ini. Yesus bangkit buat apa? Ya, jadi abang menurut ajaran kami Kristen, ya, kami punya keyakinan, punya iman dan kepercayaan bahwa Yesus bangkit untuk mengalahkan maut, memberikan kemenangan bagi kita umat di muka bumi. Ya. Maksudnya apa bang? Emang kenapa kita ini kenapa emang? Sebelumnya kita ini kenapa memang kita ini sebelumnya? Ya sebelumnya pada mulanya ya menurut ajaran kami Kristen manusia sudah terpisah dengan Allah. Wow. Ya manusia sudah kenapa bisa? Manusia terpisah dengan Allah. Yang pertama adalah manusia pertama Hawa dengan Adam. Ya mereka melakukan dosa. Di Taman Eden, mereka makan buah yang dilarang oleh Allah. Nah, itu menurut ajaran kami Kristen ya. Iya, iya. Mereka makan buah yang dilarang karena itu buah pengetahuan. Buah artinya dilarang. Tahu baik dengan yang buruk. Nah, sehingga si iblis ini melupai seperti ular. Ya. Hingga di atas pohon, tipulah si Hawa untuk makan buah itu. Buah yang dilarang oleh Allah. Oh. Sehingga mereka makan. Dari situ si Hawa ini bujuk si Adam lagi makan buah. Nah, makan buah tersebut. Iya. Itu awal ceritanya sehingga manusia bisa jatuh di dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Dengan Allah. Sehingga menurut ajaran kami kalau kita tinggal di dalam perjanjian lama pasti kalau kita mau mengkorbankan persembahan seperti darah domba, pasti kita tidak mampu karena salah satu pasti manusia malas untuk berternak. Kan dulu kan pakai perjanjian lama kan pakai darah domba. Iya. Itu di waktu zamannya di kitab perjanjian lama ya. Sehingga Allah mengasihi umatnya, dia boleh mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia. Iya. Dengan tujuannya dia harus lihat dengan tujuannya untuk menyelamatkan umat yang tadinya sudah pisah dengan Allah. Mantap kali bang. Oleh gantian kita bang. Mulai Yesus menyelamatkan lewat kematiannya. Terus Yesus bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Ya, dia nampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Keren. Dia naik ke surga. Dia turunkan malaikatnya turun untuk membantu para murid-murid untuk menyampaikan kabar sukacita. Luar biasa. Mungkin seperti itu. Tangan untuk Tuhan. Ya oke, baik. Jadi awal mulanya jadi agama Kristen ini membawa-bawa Adam dibawa-bawa, Yesus dibawa-bawa, ujung-ujungnya nanti ternyata pembebasan untuk makan segala-galanya dan bukan lagi hamba Tuhan nantinya kan gitu. Nah, ketika akarnya di Adam, apa akibat ketika Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, Bang? Apa akibatnya kepada Adam dan istrinya ketika dia makan buah itu? Efeknya kepada dia apa? Efeknya dapat usir dari taman itu. Diusir karena sudah melewat perkataan Allah. Apakah sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat Adam sudah tahu baik dan jahat?
Kan apa nih, Hawa dengan Adam itu belum tahu, cuma yang tahunya itu sendiri. Belum tahu. Berarti setelah dia makan buah pengetahuan jahat, baru dia tahu. Ya, mulai disitulah. Adam tahu baik dan jahat. Di situ mulai baik dan jahat. Bahwa si Hawa dengan Adam ini sudah makan buah yang dilarang. Berarti dia sudah tahu baik dan jahat. Nah, sekarang Bang, mana abang kupilih? Adam tidak tahu baik dan jahat, atau Adam tahu baik dan buruk? Tahu sesuatu yang baik dan bisa membedakan dengan yang jahat. Mana yang Anda pilih? Jadi pertama itu si Hawa dengan Adam ini kan belum tahu apa-apa nih. Masih polos, ya? Sekarang masih polos. Sekarang setelah dia makan, akhirnya efeknya keturunannya bisa tahu hal yang baik, bisa tahu hal yang buruk. Betul? Jadi di saat itu mereka dua makan buah. Allah mulai jalan di Taman Eden. Allah mulai jalan Taman Eden, panggil Adam, Hawa, di mana kalian? Kan Allah kan sudah tahu mereka dua sudah makan buah yang dilarang. Siap. Bermanfaat nggak itu Bang untuk keturunan Adam? Akibat makan buah baik dan jahat, akhirnya keturunannya bisa membedakan antara baik dan yang jahat. Bermanfaat nggak untuk kita? Ya, artinya dari kehidupan Adam dan Hawa ini kita perlu belajar juga. Kita bisa maksud saya gini Bang, ketika Adam makan buah tersebut, berefek nggak kepada keturunannya sehingga keturunannya itu bisa membedakan antara baik dan buruk? Bermanfaat nggak itu Bang? Iya, artinya dari kehidupan seorang wanita dengan laki-laki itu melakukan dosa. Iya, sehingga dosa itu memisahkan kita manusia dengan Allah ciptaannya. Tapi manfaatnya untuk kita bisa tahu baik dan jahat, betul? Itu manfaatnya untuk kita juga supaya kita bisa bedakan yang mana baik, yang mana jahat. Andai saja Adam tidak makan buah tersebut, apakah kita keturunannya bisa tahu ini baik, ini jahat? Saya artinya menurut ajaran kami, kalau di saat itu Adam dan Hawa tidak makan buah, pasti keturunan kita juga pasti tidak tahu yang mana yang buruk, yang mana jahat. Pasti aman-aman semua. Oke. Menurut saudara, kalau Anda manusia, satu keluarga, semua yang ada di dalam keluarga itu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu keluarga apa namanya Bang? Bagaimana Bang? Kalau dalam satu hubungan keluarga, semua keturunannya tidak tahu baik, tidak tahu membedakan antara baik dengan yang jahat, itu orang waras atau orang gila Bang? Ya, artinya kenapa sampai kita bisa saat ini Abang dengan saya kita bisa tahu ini buruk, ini baik. Ya, ini buruk, ini baik karena awalnya itu dari Adam dengan Hawa. Seandainya kalau Hawa dengan Adam tidak melakukan hal itu, iya, pasti kita juga, pasti keturunan kita juga pasti buat yang baik-baik lah. Bagaimana mau buat baik kalau tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk? Iya, berarti kita kan, ya artinya kita tidak tahu. Kita kan tidak tahu. Pasti kita hidupnya pasti baik-baik lah, karena masih bagaimana bisa buah itu mereka bagaimana mata mereka dua terbuka, bisa tahu oh kami dua sudah telanjang. Iya, bagaimana bisa tahu ini baik, ini buruk kalau tidak bisa membedakan? Itu sudah dari awalnya itu karena mereka dua makan buah, mereka dua jatuh dalam dosa. Akhirnya mereka tahu mereka dua saat itu telanjang. Nah, tapi di saat kalau ada orang telanjang bulat tapi dia tidak sadar dirinya telanjang bulat, itu orang apa menurut Abang? Karena mata mereka dua belum terbuka mengenal dosa. Iya, maksud saya kalau ada orang telanjang bulat tapi dia tidak sadar dirinya telanjang, itu orang apa menurut Abang?
Ya karena di saat sekarang, di zaman sekarang yang kita hidup ini, berarti kita menganggap itu orang yang sudah agak terganggu lah. Bukannya dia seperti Adam? Orangnya manusia suci. Orangnya manusia suci kan, karena tidak melakukan kejahatan. Abang coba bicara ulang. Kalau ada orang yang telanjang bulat, udah dewasa, sudah tumbuh tembakau di selangkangan, tapi tidak menggunakan pakaian, menurut abang itu orang apa? Ya, menurut kita sekarang karena kita sudah mengenal baik dan buruk, berarti orang itu sedang telanjang. Ya, orang itu apa menurut hitungan kita yang waras ini? Orang itu sudah gila. Orang itu gila. Gila. Nah, kalau sekiranya Adam tidak makan buah baik dan jahat, berarti seluruh keturunannya telanjang dengan selangkangan penuh dengan tembakau. Betul? Ya. Berarti kita semua keturunan orang bukan keturunan orang gila. Lah, tadi Anda mengatakan gila, ya, Abang. Benar. Itu karena di saat kita sudah bisa bedakan. Kita bisa bedakan zaman sekarang karena kita sudah tahu, oh ini yang buruknya, oh orang yang telanjang di sepanjang jalan itu orang gila. Tapi dulu kan kalau Adam dan Hawa tidak makan buah itu, kita belum tahu apa-apa. Kita belum tahu. Bagus. Oke, bagus. Sekarang pertanyaannya, apakah babi tahu dirinya telanjang? Oke, Bang. Sekarang kita kembali, Bang. Itu pada jangan kita bahas. Jangan kita bahas itu karena itu pada tadi kan gini, Abang izin dulu. Iya, kenapa kan sesuai dengan tema yang Abang buat itu ya, Yesus bangkit buat apa? Itu kan pada itu kami sebagai kami punya ajaran Kristen. Itu sudah pada mulanya Adam dan Hawa melakukan pelanggaran sehingga dosa memisahkan manusia. Sehingga Allah mengasihi manusia dalam dunia, mengutus anaknya untuk menyelamatkan umatnya di bumi. Dan di hari harusnya ketika apa yang diterangkan doktrin dogma gereja itu betul, Bang, Yesus mendamaikan Tuhan dengan manusia, seharusnya ketika Yesus disalibkah atau dia bangkit dari kuburkah, seluruh manusia saat itu juga kembali kepada settingan awal. Apa? Tidak tahu dirinya telanjang. Betul? Kembali kepada kesucian. Jadi Bang, sudah damai kembali kan? Berarti manusia kembali telanjang, tidak lagi bisa mikir, tidak lagi bisa membedakan baik dan jahat, karena sudah kembali kepada keadaan Adam. Izin Abang. Itu berikan gambaran sedikit terkait dosa itu yang memisahkan sehingga Yesus datang, kan sesuai dengan Abang punya tema yang dibuat. Yesus ketika mendamaikan berarti manusia kembali seperti Adam, suci. Oh, tidak seperti itu. Lah, berarti sia-sia kematian Yesus. Oh, tidak. Kalau tidak kembali, katanya harus kembali, mensucikan kembali, mendamaikan kembali. Kematian Tuhan Yesus bukan sia-sia. Dia membawa dampaknya besar bagi umatnya di dalam muka bumi. Kenapa manusia tidak kemudian kembali seperti Adam, tidak tahu baik dan jahat supaya tidak berdosa? Kenapa Yesus datang dan mati, bangkit, dan dia nyatakan diri kepada ke-12 murid? Ke-12 murid supaya mereka tahu bahwa Yesus bangkit. Yesus berarti nggak berhasil. Harusnya muridnya tidak tahu apa itu bangkit, apa itu Yesus, siapa itu Maria, apa itu Kristen. Harusnya lupa ingatan seperti Adam, toh? Oh, tidak. Lalu tidak. Katanya mendamaikan. Jadi seperti itu. Itu yang pada mulanya kita manusia boleh pisah dengan Allah karena dosa. Iya. Setelah didamaikan, maka dia akan kembali seperti Adam. Jadi begini, Bang. Kita akan berdebat. Jadi bagaimana? Ini Adam di bawah-bawah. Begini, Bang. Jadi kita mau berdebat. Begini, Bang. Itulah sesuai dengan ajaran kami. Abang punya ajaran Muslim.
Ya. Pasti ajaran Muslim dan Kristen pasti punya pengajarannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau kami Adam lupa bukan karena lalai. Jadi bukan karena sengaja. Adam lupa. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu asma. Adam lupa sehingga dia tidak dihukum. Kalau Kristen memang dihukum. Nah, sekarang ketika Adam dihukum, jadi begini, Bang. Baik dan jahat, sabar. Yesus turun mendamaikan, bangkit mati. Harusnya kembali di settingan awal. Manusia kembali tidak tahu dirinya kalau telanjang. Artinya tidak akan ada manusia yang menggunakan HP, tidak ada internet, karena manusia jangankan tahu internet, tahu dirinya telanjang aja kagak. Jadi begini, Bang. Bagaimana? Jadi begini, Bang. Jadi prinsipnya seperti itu. Yesus bangkit, mautnya dikalahkan, memberikan kemenangan buat umat di muka bumi. Artinya kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan betapa kasih Allah yang begitu besar bagi karena umatnya. Maaf, mungkin kebaikan Tuhan maksudnya Anda sudah nggak diatur-atur lagi, bisa makan semuanya, bisa minum semuanya, bisa hidup ala. Tidak. Lalu kebaikan apa yang Anda maksud? Pengajaran kami pasti abang punya Al-Quran juga melarang buat hal yang tidak baik. Kami punya jalan di mana coba yang tidak baik kami jangan lakukan. Coba di mana Tuhannya Yahudi memberikan larangan kepada orang Kristen? Di mana? Apa larangan Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen? Adam diseret, Adam difitnah, tapi fitnahannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kejatuhan Adam, maka kita tidak lagi memiliki hubungan baik dengan Elohim. Kita kehilangan kemuliaan Elohim. Oh ya? Lalu setelah Yesus turun, dia mati bangkit untuk mengembalikan kemuliaan keturunan Adam. Oh ya? Artinya ketika fitnahan muncul kepada Nabi Adam alaihissalam, karena dialah sebagaimana Paulus mengatakan dalam Roma 5 nomor 12, di mana dia menulis bukan firman Tuhan, tapi atas kebodohannya dia mengatakan oleh satu orang turun ke bumi sehingga dia menjalarkan seluruh dosa kepada manusia. Oleh karena itulah kemudian Adam dibawa-bawa. Alasannya karena Adam sudah jatuh kemuliaan. Cuma kau tidak sadar nabimu itu nabi sesat. Makan buah nabimu yang masih dikubur, Allahmu masih di neraka sampai baik dan jahat, sehingga Yesus kudu turun ke bumi mendamaikan Tuhan dengan manusia. Seakan-akan kita dengan Tuhan pernah bertengkar. Ini fitnahan, ini penistaan terhadap Adam alaihissalam. Penistaan. Siapa yang memusuhi Adam, maka dia tanda-tandanya adalah keturunan sibilisis berdasarkan Kejadian 3 nomor 15. Yang membenci Adam, yang memfitnah Adam, yang memusuhi Adam, yang mengutuk Adam, yang menceritakan jelek Adam, yang agamanya Adam yang disalahin, itu adalah keturunan iblis berdasarkan Kejadian 5 nomor 13. Sebab kata Tuhan di sana, keturunan iblis akan memusuhi Adam dan keturunan Adam. Berarti siapa yang memfitnah Adam dan keturunan Adam bahwa keturunannya telah mewariskan dosa, itu adalah keturunan iblis atau keturunan Adam yang sudah kerasukan iblis. Karena hanya iblislah yang mampu memfitnah Adam alaihissalam. Hanya iblis, tidak ada yang lain. Tuhan memberkati Adam, Kejadian 5 nomor 2, Kejadian 1 nomor 28. Iblislah yang mengutuk Adam. Tuhan tidak pernah mengutuk Adam, Tuhan tidak pernah mengutuk Hawa.
Jadi kalau hari ini ada manusia yang mengutuk Adam, yang mengutuk Hawa, berarti dia adalah keturunan iblis atau dia manusia yang kerasukan iblis. Semangat sore saudara. Silakan buka kameranya. Silakan. Adam alaihissalam dalam konsep Islam tidak pernah mewariskan dosa. Gak ada, cuman di Kristen yang melakukan hal ini. Cuma maskermu dijahit sendiri kah atau dicetak apa? Udah ukurannya begitu kan? Ayo buka kamera, kita diskusi. Walaqad ahidna ila Adam tidak sengaja. Adam ketika diperintahkan oleh Allah agar jangan mendekati buah pohon, tetapi Adam lupa dan tidak ada Tuhan dan tidak ada pencipta langit dan bumi. Dalam ini Allah menemukan Adam bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan tersebut. Berarti Adam dalam keadaan khilaf. Silakan buka kamera abang. Silakan. Halo, selamat sore kawan. Sore juga. Bagaimana kabar bro? Sehat? Baik, sehat. Cengut aja Anda dari tadi saya dengar. Aduh, gimana nih? Bro, saya mau nanya dulu satu pertanyaan. Silakan jawab. Kalau kau bisa jawab, kita bisa lanjut diskusi. Setuju? Oke. Coba tunjukkan kepada saya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi Anda secara langsung menjadi rasul. Silakan. Maksudnya saya harus melihat Tuhan saya menampakkan diri lalu mengumumkan ke manusia begitu. Bukan, saya tidak minta penampakan diri. Saya minta Tuhan Anda mengutus baginda Muhammad menjadi rasul secara langsung. Silakan. Al-Quran menerangkan kok. Tunjukkan tertulis di mana. Dikatakan dikatakan di dalam Al-Quran kok jelas banyak dalilnya Muhammadar Rasulullah. Di mana diutus? Di Al-Quran. Al-Quran. Sabar dulu, sabar. Surat apa? Surat apa? Ini masker. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengar, ketika kemudian Anda mencari ayat di dalam Al-Quran, sabar. Silakan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anda minta sabar dulu. Mana Allah berfirman kepada Muhammad, dikatakan, "Hai Muhammad, utus engkau jadi nabi." Di mana? Banyak dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan itu. Banyak dalam Al-Quranul Karim perintah kepada Allah, atiullah wa atiur rasul. Banyak sekali perintah. Aku mengutus dan dia diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi wa khataman nabiin. Dengar dulu. Muhammad Rasulullah. Saya jawab, di mana baginda Anda Muhammad diutus oleh Allah jadi rasul? Kalau Anda gimana? Allah bilang begini kepadanya, "Hai Muhammad, utus engkau jadi rasul." Mana? Maksudnya Anda ini Allah harus turun ke bumi gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak lain mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Langsung kepada Muhammad diutus jadi nabi. Mana? Coba. Kan ku bilang kalau dikasih data pun percuma kan? Percuma. Tidak bisa mutiara dikasih kepada babi, memang nggak bisa. Karena kenapa? Dia menginginkan Allah itu kudu turun ke bumi, harus turun ke bumi seperti keinginan dia.
Sudah dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bertemu langsung dengan Allah, tapi Nabi Muhammad diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak ayatnya. Hampir seluruh Al-Qur'an itu menerangkan bahwa beliau itu adalah nabi rasul. Anda saja membuat-buat pertanyaan supaya Anda tidak masuk ke dalam tema. Halo, selamat sore. Silakan. Selamat sore. Halo. Semangat sore. Halo. Silakan teman-teman. Masa itu kamu tidak bisa jawab Juma? Aduh. Apa saya tidak bisa jawab? Kalau suaramu bukan main loh kalau didengar. Apa yang saya tidak bisa jawab? 5.000 lebih nonton kamu ini loh. Ayatnya saya sudah bacakan. Saya sudah bacakan ayatnya. Orang Kristen, Pak, orang Kristen kalau dia minta Jangan ayat, bikin malu kamu, Bu Juma. orang Kristen itu kalau ditanya, kalau dijawab, Bapak bertanya, orang Kristen bertanya itu, kalau dikasih jawaban itu bukan untuk dia paham, tapi untuk membantah jawaban itu lagi. Itu orang Kristen. Ketika dia tanya mana ayatnya Allah mengutus dia, kan udah ku jawab tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalilnya banyak. Al-Quran itu justru dalilnya penuh dengan ayat-ayat suci yang menerangkan tentang kenabian kerasulannya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin, dan seterusnya. Banyak ayatnya. Masalahnya yang saya hadapi ini pemakan B2. Pemakan B2 itu tidak bisa membedakan mana baik, mana jahat, mana buruk, mana yang benar, mana yang sesat. Dikasih dalil dianggap tidak ada dalil. Namanya juga pemakan B2. Halo, semangat sore. Selamat sore. Katolik Protestan Abang. Protestan. Baik, buka kamera kita diskusi. Kalau off cam nggak bisa ya? Iya, di sini dipersyaratkan buka kamera, Bang. Silakan. Selamat. Wih, jangan-jangan jelek sinyal saya. Ya, selamat sore Bang Suma. Iya, silakan Bang. Sebenarnya saya sejak tadi sudah mendengarkan tentang pembahasan tentang makanan juga, tetapi bukan karena bahasan makanan saya mau naik sih. Tapi mungkin lebih dekat dengan stiker ini yang di atas ya. Karena waktu terakhir sekali saya naik di sini dan saya simak rekamannya ya, kan ada rekamannya Bang Suma. Jadi saya simak. Kemudian saya dengar tanggapan Bang Suma. Saya mendukung atau apa ya? Mendukung penyaliban. Nah, ada kaitannya di sini. Ada kaitannya di apa? Stiker ini. Untuk Yesus bangkit buat apa? Sementara terus terang Yesus disalib. Ya bagi saya memang saya secara logika, perasaan manusiawi saya, hati saya nurani saya menyatakan tidak setuju sebenarnya dengan penyaliban itu, pembunuhan itu. Tetapi mohon maaf ya, apa boleh buat ya, itu kisahkan saya terima sebagai sejarah, kan kisah masa lalu. Jadi ya mau bagaimana lagi, saya tinggal menanggapi kisah sedemikian itu.
Nah, itu jawaban mengenai untuk apakah Yesus disalib atau tidak. Nah, ini terus terang baru ini. Yesus bangkit buat apa? Nah, ini baru juga, buat apa Yesus bangkit? Ya, karena terus terang Bang Zuma biasanya pertanyaan untuk apa? Ya, apakah Yesus mati atau tidak? Disalib atau tidak? Ya, baru sejauh ini baru itu yang biasa ditanyakan. Saya menanggapi pertanyaan seperti itu. Kalau Yesus bangkit buat apa? Sempat saya berpikir, merenung, baca Bible juga ya. Yesus bangkit ya buat lebih ya bonus itu, pernah saya jawab itu bonus di 1 koma saya yang bonus ya itu. Nah, jadi kemudian kelanjutannya malah kita bergurau, saya bergurau dengan orang-orang di Komal itu. Gitu sih Bang Suma. Ya, baik. Kalau saya ditanya apa tujuan Yesus itu bangkit? Yang pertama, kalau yang membangkitkannya adalah pencipta langit dan bumi, itu sebagai hukuman untuk orang jahat. Tapi kalau yang membangkitkannya adalah iblis, maka itu untuk menjerat orang jahat. Jadi Tuhan yang membangkitkan Yesus ataupun iblis yang membangkitkan Yesus, tujuannya sama, hadiah untuk orang-orang jahat. Apa hadiah yang dimaksud di sini apa? Supaya orang jahat yang sudah pantas ke neraka ada alasan masuk ke neraka nanti. Kenapa kau masukkan kami ke neraka? Karena kau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Aku bukan makhluk, aku bukan manusia, aku bukan anak manusia. Yesus aku utus mengajarkan dirinya utusanku dan mengajak untuk menyembah hanya kepadaku, dan aku suruh dia mempraktekkan, mencontohkan bagaimana cara menyembahku. Yesus melakukan. Akan tetapi kamu malah menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Artinya Yesus keluar dari kubur untuk mendeteksi mana yang pantas ke neraka, mana yang tidak pantas ke neraka. Mereka yang diberi otak, mereka yang diberi akal, tahu Maria tidak mungkin melahirkan pencipta langit dan bumi. Tahu tentara Romawi tidak mungkin membunuh pencipta langit dan bumi. Tahu tidak mungkin syarat menjadi Tuhan adalah keluar dari kubur. Tahu tidak mungkin mengampuni dosa dunia hanya dengan mengorbankan darah manusia. Tetapi tetap saja mereka ingin menyembah makhluk tersebut, maka pantas kemudian mereka untuk masuk ke dalam api neraka jahanam. Tujuannya, sekali lagi, tujuan, jika Tuhan yang membangkitkan Yesus, Tuhan yang benar membangkitkan Yesus, itu untuk Tuhan bagi orang jahat, didukung oleh dalil Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30, dan juga Al-Quran surah An-Nisa 117, dan juga khutbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dan pernyataan Yesus di dalam Matius 7 nomor 22-23 bahwa yang menuhankan Yesus semuanya adalah orang jahat dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau tujuannya adalah iblis yang membangkitkan, maka iblis berhasil memakai nama Yesus dan memenangkan pertandingan antara Adam dan iblis. Mereka berhasil membawa keturunan iblis, keturunan Adam ke neraka, sementara hanya ada satu manusia yang berhasil membuat keturunan iblis masuk ke dalam surga, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang mampu memasukkan kemudian iblis ke dalam ajaran benar, yaitu Muslim, jin Qarin menjadi Muslim, hanya Nabi Muhammad. Paulus yang ada dalam dirinya iblis, tidak bisa Paulus bawa iblis itu menjadi Kristen. Itu fakta, itu real. Jadi sekali lagi saya simpulkan, untuk apa Yesus bangkit? Untuk menjadi hadiah bagi orang-orang yang jahat. Demikian.
Nah, baik, terima kasih Bang Suma untuk tambahan tambahan pendapatnya, tambahan kajiannya. Saya bakal juga melihat itu, sama halnya dengan kali lalu saya naik di sini, saya lihat juga ayat-ayatnya, kemudian di rekaman di YouTube ya Bang Suma. Dan terakhir sebelum saya turun ya, kasih kesempatan lagi yang naik, yang nanti yang antrian mungkin. Terima kasih juga untuk penjelasannya mengenai makanan-makanan tadi. Ya, walaupun dari orang-orang seperti saya itu memang masih parsial, tetapi sekurang-kurangnya menambah apa yang biasa saya bawakan ketika saya masuk Komal. Terima kasih Bang Suma. Makasih Bang, makasih. Thank you. Ya, selamat sore. Sore. Nyata kok bagi kita nih agama samawi. Nyata kok bagi kita orang-orang yang percaya kepada para nabi. Nyata kok bagi kita bahwa Tuhan itu seperti apa diajarkan oleh para nabi. Nyata kok. Mana Tuhan, mana makhluk, nyata kok. Nyata. Tetapi ada yang pingin lolos dari aturan Tuhan, ada yang pingin merdeka dari aturan Tuhan, sampai dia mengatakan kau sekarang bukan lagi hamba Tuhan, tapi kau adalah anak Tuhan. Nyata kok di situ. Nyata kok. Dia membawa konsep yang tidak sesuai dengan akarnya. Tadi kita sudah lihat bagaimana babak belurnya orang yang mengatakan Yesus turun untuk mendamaikan. Apa yang didamaikan? Sejak kapan Tuhan itu pernah berseteru dengan manusia? Tidak pernah Tuhan berseteru dengan manusia. Tuhan kalau marah kepada manusia, ya sudah dihabiskan aja, dimusnahkan aja. Manusia bukan bermusuhan dengan Tuhan. Tidak pantas kemudian pencipta langit dan bumi bermusuhan dengan ciptaannya sendiri. Tuhan tidak punya musuh. Iblis pun bukan musuhnya. Iblis adalah ciptaannya. Jadi Tuhan tidak punya musuh. Tuhan Maha Kuasa, nggak ada yang bisa menjadi musuhnya, nggak ada. Jadi ketika dikatakan Adam telah membuat kita putus hubungan dengan Tuhan, pret. Kalau kau putus hubungan dengan Tuhan, yang memberikan oksigen siapa? Bapak lo. Sejauh Adam sampai Yesus orang hidup, pakai napas, pakai air, sehat, makan, minum. Yang memberikan itu siapa? Tuhan. Katanya putus hubungan. Mampus lo kalau Tuhan putus hubungan dengan makhluk. Koplak. Ajaran tuyul. Dogma aneh. Tuhan itu tidak pernah putus hubungan dengan manusia, dengan makhluk alam semesta, nggak pernah. Dia yang menjaga urat nadimu, dia menjaga jantungmu, dia menjaga seluruh apa yang ada dalam hidupmu. Bahkan sekedar kau bernapas aja dia yang menjagamu. Kau sembah atau tidak kau sembah, Tuhan penciptamu tetap menjagamu. Putus hubungan dengan Tuhan, pacaran kapan? Aku putus hubungan dengan Tuhan, pret. Tak ada yang bisa lolos, sejahat apapun manusia. Tidak ada yang lolos bisa keluar dari pantauan Tuhan, gak ada. Aku sudah jahat Tuhan, aku udah jauh, pret. Kau yang menjauh, Tuhan itu ada. Kau kalau Tuhan tak ada, kau gak bisa bernapas. Jadi konsep seperti itu yang konsep orang ngibul, hayalan saja. Tuhan tidak pernah kemudian lengah. Tuhan maha segala-galanya. Bukan berarti Anda tidak menyembahnya, Tuhan pencipta dan bumi, Allah Azza wa Jalla kehilangan kemudian. Enggak ada itu. Oke? Agar dipahami teman-teman. Jadi ketika ada tema seperti ini, Yesus bangkit buat apa? Ya buat apa? Emang buat apa? Untuk mendamaikan dosa manusia? Hah? Mendamaikan apa? Mendamaikan dosa manusia itu ya bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Iya juga sih, Tuhan mereka tunangan mereka, betul juga, mempelai wanita dan mempelai laki-laki.
Halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Semangat sore, Abang. Assalamualaikum. Semangat sore. Semangat sore. Ya, dari mana? Katolik Protestan. Aceh, Bang. Aceh. Assalamualaikum. Kok nggak beri salam dari tadi, Abangku? Nah, gitu dong. Silakan Abang, ada yang ingin disampaikan? Ada acara apa ini, Bang? Ada acara onde-onde, Abangku. Apa? Cara onde-onde, bagaimana caranya memikirkan memasukkan gula merah ke dalam lingkaran onde-onde itu lewat mana gitu loh. Udah diselidiki dari semua sisi, nggak ada lubang, kok bisa masuk di dalam gula merahnya, Bang. Dan yang bikin mumet itu bagaimana caranya menyusun kelapa demi kelapa per biji nempel di onde-onde itu. Bang. Tak bisa, Bang, harus ada yang kerjakan, tak bisa tidak. Begitu banyak kelapa menempel, itu disimpan satu-satu itu gimana? Berapa lama dibutuhkan waktu itu, Bang? Itu yang saya sedang pikirkan sekarang. Halo, selamat sore Om Yudi. Om Yud. Om Yud. Om Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Om Yudi? Dari tadi nonton ini. Oh, dari tadi. Bang Zumang, salam kenal dari Aceh, Bang. Iya, Bang, ya. Salam kenal juga, Bang. Yup. Makasih. Silakan non muslim, silakan naik. Jangan yang penghujat tapi ya. Ada di sini standby tapi namanya aja sudah menghujat. Jangan dinaikkan. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Maaf, Bang, saya Halo, semangat sore. Halo. Halo, semangat sore. Semangat sore Abang menjelang maghrib. Halo. Halo, semangat sore. Halo Abang. Halo. Halo, semangat sore. Semangat maghrib. Semangat maghrib Abang. Hai. Ada onde-onde kah? Halo saudara Gen. Halo. Halo Bang, kalau nanti lawan Mekana seru kayaknya Bang. Agak maleman itu Bang. Panggil ke sini Bang. Kalau dia masih punya nyali. Iya, halo. Ada juga. Halo, Bang Zuma. Halo juga, Abang. Ya, aku sekarang mau tanya, Bang Zuma ini agamanya apa?
Sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus. Ya. Ya, Yesus agamanya apa? Milla Abraham. Berarti abang agamanya Muslim ya? Kalau di media sosial kan seperti itu. Sama seperti Yesus. Sekarang aku mau tanya, kenapa abang agamanya Muslim kok bahasnya di media sosial tentang agama Kristen? Kenapa anda bahas Karena tentang agama Muslim? Karena agama Kristen tampil ke Islam-Islaman di Indonesia untuk memurtadkan orang Islam. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan kalau masih mau berdiskusi. Silakan. Tadi saya belum bertanya, langsung turun sendiri dia kan ya? Naik lagi bang kalau memang mau berdiskusi. Halo, selamat sore. Halo Bang Juma. Halo juga. Apa kabar saudaraku? Baik. Mantap sekali. Saya lagi muter-muter, kurang kerjaan Bang. Oh, bagus juga ini. Ini sudah kerjaan ini. Kalau muter begini tuh sudah bagian Sudah dari nggak kerja. bisa lagi mobil itu di stop. Udah kencang-kencang sekarang. Coba aja naik ke tengah. Pasti berhenti. Ini resiko besar. CCTV per 1 kilo aja udah 100. Iya. Pulang kerja, pulang toko langsung muter-muter. Kalau nanti saya lihat Bang Juma live, saya langsung masuk. Jadi begini Bang Juma, jangan izinkan orang Kristen atau orang Nasrani naik gak punya ilmu. Kalau saya kan gak punya ilmu, namun bisa menghargai orang. Begini loh teman-teman Kristen ya, jangan naik itu langsung marah-marah, langsung caci maki, emosi, belum apa-apa, agamamu apa. Silahkan Bang Juma seperti itu. Kan kita sebagai umat Kristen itu bilang harus mampu memikul salib. Memikul Bang Juma aja kau nggak sanggup, gimana kau memikul salib? Bacot gede, itu masih biasa. Bang Juma seperti itu haknya. Gak usah larang-larang, gak perlu larang-larang. Lu punya kreasi, punya ide, punya kemampuan, buat apa yang kau bisa. Keren. Apanya orang Kristen itu mampu memikul salib, hidupnya harus seperti Yesus, memikul salib. Ternyata begini aja udah goyang imannya, bukan goyang lagi. Kalau marah-marah itu nggak punya iman, jujur aja. Iya, gini aja udah marah-marah. Buat dong kreasimu, nggak usah marah-marah, hujan. Ya nggak mendidik jatuhnya. Nah, saya kena framing. Kamu mau masuk Muslim nggak? Pasti begitu tuh komen-komen yang masuk ke saya. Memang ya orang Indonesia itu dangkal pikirannya. Biarkan saya dibilang. Emang tadi saya tonton, saya malu. Kenapa sih kalau naik aja langsung kamu agamanya apa? Lah, baru tahu agama Bang Juma apa. Saya pesankan ya, khusus nih orang Kristen nih, kalau ente menurut kepercayaan kita ya, ente kan kita bilang harus memikul salib Kristus. Kalau orang mengikuti ajaran Kristus, ya memikul salib. Kayak gini aja udah marah-marah. Apa kesanggupan kita seperti ini? Gak punya kemampuan, gak punya keyakinan, gak punya pendirian. Aduh Indonesia Raya begini aja sudah nggak sanggup. Oke Bang Juma, dinaikkan yang suara saja. Makasih Bang, makasih. Kristen yang nggak sanggup mikul salib, udah langsung out. Jangan mau terpancing. Hiduplah Indonesia Raya, tetap berjaya. Hiduplah Di lain waktu kita ketemu Bang. Raya. Salam Baik, sehat. hati-hati di jalan. Semangat terus. Hati-hati di jalan. Sip. Horas, maju.
Iya, abang kita itu bagus teman-teman. Meski awalnya jumpa pertama dulu lucu tengoknya kan, lucu. Aku lihatnya lucu gitu. Awalnya lucu banget. Tengok dia tuh Gancen Syukran. Itu lucu pokoknya, dia mendengarkan saya lagi berdiskusi gitu kan ya, dengan ekspresinya dia. Pas giliran dianya yang berdiskusi sama aku, ya kayak gitulah. Makanya saya katakan saudara Kristen kita ini ya karena terlanjur Kristen aja, mereka nggak terlalu paham dengan Bible-nya. Nah tadi teman-teman yang ada usaha jualan baju gitu ya, bisa menghubungi saudara Kiko. Itu pebisnis pakaian, penyalur baju pakaian ke daerah-daerah katanya. Bisa DM, kenalan, bisa ngatur bisnis. Tak apa berbisnis sama teman-teman kita Kristen itu nggak apa, selama mereka jujur. Seperti itu teman. Silakan di follow beliau, belajar di sana untuk berbisnis atau nimba ilmu dengan berbisnis dengan baik. Halo, semangat maghrib. Halo. Halo bang. Halo juga. Halo, semangat maghrib abang. Oh lari, terputus. Silakan teman-teman yang masih ingin berdiskusi dengan kita, tapi jangan menghujat, santai aja. Relax, jangan terbawa emosi, naik ke sini, kita diskusi baik-baik. Halo, semangat sore. Halo. Halo, sore bang, sore. Sore, Katolik Protestan abang. Kristen aja bang, gak usah dibilang Katolik yang Protestannya bang, Kristen aja. Sorry bang ya, sorry posisi tidur bang ya. Ya boleh bang, nggak apa-apa. Buka aja kameranya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Dikipas langsung tendangan penalti tanpa bayangan. Semangat sore. Halo. Saudara Ludis. Halo saudara Leo. Ya, selamat sore Bang Suma, jumpa lagi. Sore Bang juga. Suma, Jumpa ini lagi. saya ada kebingungan dan saya mau nanya. Kemarin saya naik di komalnya Ustadz Dio sama si siapa ya, tapi sama si Hidayat, tapi penjelasannya maksudnya saya bertanya lain, mereka jawab lain. Sebenarnya sih mau naik ke komal Bang Suma karena jawabannya kan selalu logik. Cuman kemarin karena Bang Suma nggak terima jadi naik ke mereka. Malah ya saya minta maaf aja, saya bilang saya turun aja soalnya nggak mampu dicerna nalar saya, jawaban nggak sesuai. Kemarin saya nanya gini Bang Suma, saya nanya gini ke mereka, Tuhan, kedua agama ini Kristen sama Muslim menciptakan iblis ya, seperti itu ya Bang, iblis diciptakan kan? Iya, betul. Iya. Nah, terus saya nanya gini, kenapa sih Tuhan membuat sebuah propaganda kepada manusia dengan menciptakan iblis, kesesatan, sehingga manusia dapat tergoda dan jatuh di dalam sebuah kesesatan? Bukannya Tuhan ini disebut predikatnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Tuhan memimpikan agar supaya manusia hidup dalam benar. Tetapi jawaban mereka selalu apa ya, nggak masuk. Maksudnya saya bilang sama mereka, Bang, pertanyaan saya bukan menjebak atau apa, saya pengen tahu apakah ada rahasia Tuhan lain sehingga ini bisa terjadi, bisa terrealisasi atau apa gitu kan. Tapi
mereka kembali ke sebuah dalil. Ya saya bilang kalau sebuah dalil ya itulah yang disebut iman atau doktrinitas kan. Saya juga naik ke room Kristen sih bertanya seperti itu. Belum dapat jawaban yang bisa merasionalkan gitu Bang. Mana tahu bisa dapat jawaban yang lebih rasional. Makasih Bang. Oke, baik. Baik. Jadi gini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai apa yang saudara paparkan ini, kita lihat fenomena ini sekarang. Yang sekarang ini fenomenanya apa? Yang sekarang ini kan kita lihat Kristen itu ada yang baik, ada yang jahat. Islam ada yang baik, ada yang jahat. Itu keadaan yang muncul hari ini kan? Benar kan? Iya kan? Nah, jadi kita tidak bisa kembali kenapa seperti ini, kenapa kita tidak bisa begitu. Memang dalam hidup ini sekarang berdampingan antara kejahatan dan kebaikan. Berarti siapa sumber dari segala-galanya? Itu dulu. Siapa yang menciptakan segala-galanya? Yang menciptakan segala-galanya kan pencipta langit dan bumi yang tidak diwarnai oleh apapun itu. Nah, ada sebuah dalil di dalam Al-Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Jadi Tuhan mengatakan, pencipta langit dan bumi mengatakan, seandainya aku menghendaki, niscaya aku menganugerahkan kepada setiap jiwa manusia petunjuk. Seandainya aku menghendaki, maka setiap manusia aku beri petunjuk kepada mereka. Satu aja keadaan, yaitu seluruh manusia mendapatkan petunjuk saja. Tidak ada kemudian manusia yang tidak mendapatkan, tidak berkesempatan untuk jahat. Aku bisa, kata Tuhan. Bisa aku membuat manusia itu lurus saja, bisa. Tetapi aku menghendaki manusia itu berada pada posisi mulia. Maka aku tidak menciptakan mereka seperti matahari. Matahari setelah aku ciptakan tunduk terus, tidak ada pilihan. Begitu aku ciptakan langit, tunduk terus, tidak ada pilihan. Aku ciptakan bumi, tunduk terus, tak ada pilihan. Aku ingin manusia bebas menentukan apa yang dia mau lakukan, silakan. Aku berikan kebebasan kepada mereka manusia, tidak seperti makhlukku yang lain. Maka dia bebas mau apa saja, dia mau melakukan apa saja, aku serahkan kepada mereka manusia ini. Maka Tuhan memberikan potensi kepada kita untuk menjadi jahat, untuk menjadi baik. Itu pilihan, Bang. Bukan Tuhan membuat kita seperti monyet. Monyet ada pilihan enggak dalam hidupnya? Enggak ada. Kambing enggak ada. Babi ada enggak pilihan dalam hidup? Enggak ada. Maka manusia di atas manusia yang lain. Manusia di atas makhluk yang lain. Maka manusia diberikan kebebasan. Manusia bisa menjadi malaikat, manusia bisa menjadi iblis. Anda tinggal pilih. Dengan apa Anda memilihnya? Akal. Orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Islam mengatakan imannya benar, sama-sama mengakui iman benar. Apa yang benar-benar di antara kedua yang benar ini? Akal sehat manusia. Maka ketika ada kejahatan, ada kebaikan, tolak ukurnya apa? Ya akal. Salah kita, salah Tuhan, sekiranya kita diberikan ruang, ditipu oleh iblis bisa, disesatkan oleh iblis bisa, tetapi kita tidak dikasih akal, Tuhan tidak adil. Contoh nih, Bang. Pohon besar bukan Tuhan, jangan kau sembah. Datang orang menyembahnya, siapa yang salah? Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, tetapi manusia yang salah. Kenapa? Sudah dipersenjatai akal, tapi mereka tidak menggunakan akalnya.
Sekarang begini bang, analogi sederhananya. Adam diberikan kemudian pilihan, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Di mana engkau memakannya engkau akan mati hari itu juga. Tapi Adam tidak tahu baik dan jahat. Sekarang saya kasih pilihan kepada abang ini. Mana yang abang pilih? Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, tetapi Adam telanjang pun tidak sadar dirinya telanjang. Atau Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam tahu mana baik, mana yang jahat. Mana yang Anda pilih? Adam tahu baik dan jahat, atau Adam tidak tahu baik dan jahat? Mana yang Anda pilih? Kalau saya bang, saya memilih ya kalau melihat dari otoritas Tuhan ya, ini logika saya berpikir ya bang. Kalau melihat dari otoritas Tuhan, saya lebih memilih Adam nggak makan. Berarti Adam, kalau Anda memilih logika. Berarti Anda memilih Adam nggak makan. Berarti Adam telanjang pun Adam nggak tahu kalau dirinya telanjang gitu. Berarti Ya, Anda menginginkan Adam dan keturunannya hidup seperti kera, tidak memahami baik dan jahat. Ya sebenarnya kan gini ya bang, mohon maaf ya, sebenarnya kan maksud Tuhan itu seperti itu ketika dia menciptakan manusia kan, maksudnya agar manusia tidak jatuh dalam dosa. Nah apakah narasi ini atau logika ini kita bisa menyalahkan Tuhan, karena sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan iblis, sehingga iblis menggoda si Hawa untuk menyuruh memakan buah itu. Nah inilah yang menjadi kontroversi di dalam sebuah agama kan bang. Nah kenapa yang jadi pertanyaan, apakah manusia diciptakan hanya untuk sebuah eksperimen dari Tuhan, atau punya tujuan lain yang tersembunyi yang disebut rahasia ilahi yang tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia gitu bang. Karena pola berpikir ya bang, pola berpikir saya, kalau Tuhan nggak ciptain iblis, kemungkinan manusia nggak akan jatuh dalam dosa seperti itu. Oke, baik. Karena keinginan Tuhan atau predikat Tuhan kan bang, maha pengasih lagi maha penyayang kan bang. Iya. Oke, baik. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia punya keturunan telanjang bulat, beranak cucu sampai sekarang, makannya sembarangan, tidurnya sembarangan, tidak mandi, tidak sikat gigi, tidak berpakaian, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin dia hidup ala sekarang sampai dia mampu berpikir tentang Tuhan. Anda katakan itu maha pengasih, maka saya katakan ada yang salah di otak saudara. Bagaimana Anda bisa mengatakan Tuhan maha pengasih kepada manusia ketika manusia tidak sadar dirinya telanjang tapi beranak cucu? Kalau Adam sadar dirinya telanjang saja tidak, bagaimana dia bisa berkarya Adam ini? Bagaimana Adam bisa kemudian mencipta? Bagaimana Adam bisa menundukkan bumi? Bagaimana Adam bisa melestarikan kehidupannya? Bagaimana Adam bisa menguasai hewan ternak? Bagaimana Adam bisa menaklukkan udara, daratan, dan lautan? Sedangkan telanjang saja dia tidak bisa. Maka Adam ketika tidak mengetahui dirinya telanjang atau tidak telanjang, maka Adam tak ubahnya seperti orang yang kehilangan akal. Pertanyaan saya, apabila manusia diciptakan tanpa akal, menurut saudara apakah itu kasih sayang? Atau itu adalah hukuman? Atau itu adalah penistaan menurut standarisasi manusia yang sudah sempurna ini? Menurut saudara, manusia seluruhnya Adam dan keturunannya diciptakan tanpa akal. Apakah menurut saudara itu bukti Tuhan Maha Kasih? Silakan. Ya jelas bang, di dalam logika berpikir kalau manusia diciptakan tanpa akal, berarti kan itu produk yang gagal, itu hancur. Nah itu jawabannya. Bentar bang,
apakah manusia diciptakan Adam dan Hawa ini dari Tuhan? Pada saat penciptaan, apakah sudah dititipkan akal sehat itu? Nah, kalau sudah dititipkan sebuah akal sehat, berarti dia akan menaati perintah Tuhan bahwa jangan makan buah itu. Buah itu dilarang untuk makan. Kenapa mereka makan? Nah, yang jadi pokok persoalan, Bang, mohon maaf ya, yang jadi pokok persoalan iblisnya ini, sebenarnya iblisnya ini, karena faktor manusia jatuh dalam dosa karena iblis menyesatkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih Tuhan harus menciptakan iblis kalau memang notabene kemauan Tuhan manusia itu harus benar dan kudus, harus mengikuti perintah Tuhan. Memang semua Alkitab mencatat tentang larangan. Tuhan melarang kita berbuat jahat. Nah, apakah Tuhan menciptakan manusia sebuah eksperimen dengan membarengi iblis dulu diciptakan baru manusia, agar supaya iblis ini bisa menggoda manusia dan manusia jatuh dalam dosa. Terus Tuhan menciptakan surga dan neraka. Ketika manusia mengikuti iblis, maka dia akan masuk neraka. Ketika manusia mengikuti Tuhan, dia akan masuk surga. Bingung loh, rasional berpikir jadi bingung. Maksud Tuhan apa? Makanya pertanyaan saya, Bang, mohon maaf, saya hanya bertanya aja. Apakah punya rahasia tersendiri kayak Abang ngomong tadi? Itu termasuk di dalam rahasia ilahi ya. Kalau Adam tidak makan buah itu, mana mungkin dia tahu gosok gigi, mana mungkin dia bisa menaklukkan dunia. Apakah maksud Tuhan untuk menciptakan Adam dan Hawa sudah ke situ arahnya, tanpa sebelum terjadi Hawa jatuh dalam dosa? Apakah perencanaan Tuhan sudah seperti itu? Terus Tuhan yang menyuruh iblis ini untuk menggoda Adam supaya Adam bisa berakal makan buah itu dan bisa gosok gigi, bisa menaklukkan dunia, bisa gunting rambut, bisa bikin mobil dan segalanya. Gimana ya, Bang? Mohon maaf, saya agak bingung ya. Makanya saya pikir gini, Bang, saya sempat gini, mendingan saya nggak beragama aja ya, karena saya bingung dengan ajaran agama. Mendingan saya percaya Tuhan aja, Tuhan itu ada. Karena notabene juga Tuhan kok nggak pernah bawa agama apapun di dunia ini. Kan seperti itu, Bang. Atau ada penjelasan yang bisa salah? Harusnya Anda minta ke Tuhan, Anda gila aja. Tuhan buat saya gila. Iya dong. Kalau Anda gila, Anda nggak dicoba iblis lagi. Orang gila nggak dicoba sama iblis. Sekarang saya tanya Anda gila, konsekuensinya Anda diganggu iblis, atau Anda waras tapi diganggu iblis? Mana yang Anda pilih? Ya, mendingan saya waras, gak diganggu iblis, Bang. Tidak bisa, Anda bukan Tuhan. Tuhan yang mengatur. Yang namanya Tuhan itu maha mengatur. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kalau Anda bisa mengatur Tuhan, Anda lah yang jadi Tuhan. Saya mengerti, saya mengerti. Anda dikasih dua pilihan. Anda dikasih dua pilihan sesuai dengan keinginan Anda. Anda gila, tidak digoda setan. Anda waras, tapi digoda setan. Anda pilih yang mana? Waras, gila digoda setan, tidak digoda setan, atau waras digoda setan? Iya. Mendingan saya nggak pilih dua-dua, Bang, karena logikanya nggak masuk dalam nalar kita untuk. Nah, sekarang anda keadaannya sekarang manusia atau batu ini sekarang? Anda ini batu atau manusia? Manusia. Manusia. Keadaan Anda sekarang ini gila atau waras? Waras, Bang. Nah, sebagai orang waras, Anda aturan dari Tuhannya adalah Anda harus berhadapan dengan dua pilihan. Jadi jahat atau jadi baik. Bukan bertanya kenapa. Oh, karena sudah terjadi. Ternyata, Bang, mohon maaf, Bang, ternyata pilihan untuk jadi baik dan jahat itu aturan Tuhan ya? Oh iya. Oh gitu ya. Makanya sekarang begini. Saya udah mengerti sih, Bang. Berarti kembali ke hak prerogatif Tuhan ya. Ternyata memang rencana Tuhan menciptakan iblis agar supaya manusia mendapat sebuah pilihan. Apakah akan memilih kebaikan atau kejahatan? Seperti itu ya logikanya, Bang, atau gimana? Iya itu betul. Kenapa bisa demikian? Karena pada diri manusia itu demikian. Ya, karena pada diri manusia itu ada akal.
Sekarang gunakan akal. Mau ikut iblis atau ikut Tuhan? Kan ada akal dikasih. Iya bang, betul. Bang, bisa nggak saya kayak gini bang, berpikir gini rasionalnya. Apakah manusia disebut ciptaan atau sebuah eksperimen Tuhan menciptakan manusia agar supaya bisa menentukan baik buruknya manusia? Seperti itu. Maka logikanya kebanyakan nggak masuk ya bang. Tapi nggak apa-apa lah bang. Mohon maaf ya kalau misalnya saya nggak bisa cernakan, nggak jadi masalah kan itu bang ya. Nah, nanti saya bisa belajar lagi karena di dalam logika saya berpikir secara akal sehat ya bang. Secara akal sehat, contoh gini bang, mohon maaf ya, nanti abang kasih pandangan lagi. Kok Tuhan setega itu? Bukannya maksud Tuhan menciptakan manusia agar supaya bisa hidup benar, hidup kudus, ada di jalan yang benar, agar supaya dapat surga. Kenapa sih Tuhan harus menciptakan iblis dan sengaja menciptakan iblis agar supaya manusia dapat digoda dan jatuh dalam dosa? Itu logika saya berpikir. Nah, makanya kemarin saya bilang berarti predikat Tuhan sebagai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu batal. Seperti itu sih. Itu cuman pola pikir, Pak. Nah, bukan batal. Justru dengan adanya iblis itulah bukti kesempurnaan Tuhan. Jadi Tuhan itu kan Maha Pencipta. Tuhan Maha Pencipta. Yang disebut Maha Pencipta artinya menciptakan segala-galanya. Kebaikan, kejahatan, tinggi, rendah, besar, kecil, panjang, pendek, semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang ada makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk yang diciptakan oleh Tuhan bernama manusia. Iya. Ya toh? Iya. Kesempurnaan manusia itu dengan adanya akal. Maka manusia dihadiahkan kemudian hidup selanjutnya di kehidupan berikutnya antara surga dan neraka. Barang siapa yang jatuh maka neraka, barang siapa yang bangkit dalam hidupnya maka surga. Sederhana kok itu. Iya. Manusia mana yang bisa menolak adanya kejahatan? Tidak ada. Manusia mana yang menolak adanya kebaikan? Enggak ada. Adanya baik membuktikan adanya jahat. Adanya jahat membuktikan adanya baik. Sekarang akal kita ini mau kemana? Ke jahat atau ke baik? Ya ke baik. Manusia punya dua potensi itu. Bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat. Tinggal Anda pilih. Anda pilih yang mana sekarang ini? Bukan lagi bertanya kenapa Tuhan menciptakan, kenapa Tuhan, namanya Tuhan itu berhak atas segala sesuatu. Jangankan kita protes kepada Tuhan, untuk kita bertanya saja sebelum kita dilahirkan, hei saudara, aku akan menciptakan kau dengan jenis kelamin laki-laki ya. Nggak ada. Seketika itu kita dicipta sesuai dengan kehendak. Namanya Tuhan Maha berkehendak. Apapun yang Tuhan mau terjadi. Kamu mau diciptakan jadi monyet, jadi monyet. Kamu mau diciptakan jadi anjing, jadi anjing. Terus kenapa kita yang mau protes kepada yang Tuhan? Kalau ada orang protes kepada Tuhannya, berarti orang itu sudah mempertuhankan dirinya, tidak mendudukkan dirinya sebagai hamba. Itu kita ini ciptaan, maka kita harus tunduk kepada pencipta. Apa yang dikehendaki pencipta kita ikutin. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan pembalasan, yaitu surga dan juga neraka. Kalau Anda sibuk berpikir demikian, waktu berlalu habis, hari, minggu, bulan, tiba Anda mati bertemu dengan surga atau neraka. Berarti bang, tadi kan abang bilang untuk mencapai kesempurnaan Tuhan maka Tuhan menciptakan iblis. Secara logika berarti kesempurnaan Tuhan yang berperan di situ adalah iblis. Bisa nggak narasinya? Saya hanya mengutip statement abang tadi. Mungkin abang bisa kasih lebih perjelas biar nggak rancu kan? Karena statement abang tadi. Otak Anda yang rancu, otak Anda yang rancu, otak Anda yang rusak. Dengar saya. Tuhan itu Maha Pencipta. Tuhan itu Maha Pencipta.
Maka Tuhan menciptakan, maaf Anda saya turunkan, saya nggak suka orang bodoh yang sombong abangku. Kalau orang sudah bodoh, bahlul, baru sombong, saya nggak suka. Kalau orang mau belajar, belajar. Kalau orang menampakkan kesombongan, ya bukan di sini tempatnya. Anda harus belajar dengan baik, dengan hati, bukan dengan sombong. Kalau Anda mau sombong, bukan di sini tempatnya. Di gereja bisa, dimanapun itu bisa. Kalau Anda mau berlaku sombong di hadapan saya, itu nggak suka. Kalau kamu pintar sih nggak apa-apa. Kalau cuman blow on idiot. Abang ini kalau bisa masih mendengarkan saya di bawah, ya, beli obat suntik yang bisa membuat Anda lupa ingatan, supaya Anda itu seperti monyet yang tidak lagi diatur oleh Tuhan. Minum obat, lalu proklamirkan Andalah Tuhan. Anda bukan ciptaan Tuhan yang mau diatur Tuhan. Bilang aja, akulah Tuhan, aku tak mau diatur sama Tuhan. Siapa sih lo Tuhan? Akulah yang Tuhan sekarang. Jangan Anda berdiskusi dengan orang-orang yang menggunakan akal kalau Anda sendiri tidak menyediakan wadah di diri Anda untuk berakal. Kenapa? Kalau orang berakal itu ketika dia bertanya, ada ruang pada dirinya untuk menerima jawaban. Bukan sok pintar, tapi menurut orang ini nggak waras, gitu. Saya melihatnya nggak waras, bukan orang yang berfilsafat. Kalau orang berfilsafat itu nggak begitu. Orang berfilsafat itu beda dengan orang yang sinting, gila. Kalau orang berfilsafat itu setiap jengkal ucapan lawan diskusi itu diberi makna secara akal. Itu orang berfilsafat. Ketika saya mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, berkuasa menciptakan segala sesuatunya, termasuk menciptakan kejahatan dan kebaikan, pendek, tinggi, besar, kecil, dipelintir. Oh, berarti Tuhan itu maha kuasa setelah dia didukung oleh kejahatan. Berarti orang sinting, bukan orang yang berakal, bukan orang yang sedang berfilsafat. Orang berfilsafat itu, berpikir kalam itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, itu adalah orang yang selalu mengedepankan logika. Logika sehat yang berlandaskan terhadap kadar logika itu sendiri. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Seperti itu teman-teman. Ya, saya tidak bisa berdiskusi dengan orang sinting. Halo, semangat sore. Orang sinting nggak bisa diskusi. Baik teman-teman sekalian, kalau sudah tak ada lagi di tempat kita ini sudah pukul 5 lewat 30 menit. Sedikit lagi kita maghrib. Insya Allah nanti habis isya kita jumpa lagi. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, ya, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk menjalani tugas kita sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu selalu tunduk kepada perintah, kepada aturan Tuhan. Iblis itu nggak mau tunduk kepada aturan Tuhan. Iblis akan mengakal-akali aturan Tuhan supaya sederhana demi untuk memenangkan syahwatnya. Maka iblis tidak mau diatur oleh Tuhan. Ketika ada aturan Tuhan datang, mereka malas. Mereka hanya ingin menikmati apa yang menurut syahwat mereka itu berupa kesenangan, kebahagiaan, dan itu sifatnya semu. Tapi kalau orang beriman, dia berenang di samudra nikmatnya iman, tunduk berserah diri kepada penciptanya. Begitu teman-teman sekalian.
Ya, semoga teman-teman kita yang kita ajak diskusi tadi, ada beberapa teman kita dari non-muslim yang hadir di sini berdiskusi yang baik-baik, kiranya mereka bisa mendapatkan hidayah, dilembutkan hatinya untuk mengenal Islam lebih dalam lagi. Amin. Pada teman-teman semuanya, kalau ada kata kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan saudara-saudara Kristen, kalau ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati Anda, maafkan saya sebagai seorang muslim yang memang diperintahkan dalam agama saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang hak dan meruntuhkan yang batil. Kalau Anda tidak suka, sekali lagi saya minta maaf dan mohon kiranya Anda hadir setelah ini di sini untuk memberikan kemudian alasan kenapa Anda enggak suka, padahal saya memberikan materi-materi yang membantu gereja untuk memahami isi Bible kepada orang banyak, termasuk kepada orang Islam. Itu membantu gereja, membantu misi kristenisasi untuk Indonesia, untuk orang Islam memahami isi Bible. Kalian tidak usah lagi susah-susah untuk memenangkan jiwa-jiwa yang kalian sebut dengan sebutan domba sesat. Itu Anda harus pertaruhkan di situ antara mereka semakin kuat dengan Islamnya atau mereka percaya kepada agama Anda. Kenapa? Saya mengulas Bible, saya mengulas Bible dengan pendekatan akal, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin, apalagi kebencian. Saya menyampaikan sesuai apa yang tertulis dan memaknai sesuai dengan apa yang ada dalam kandungannya, bukan mengakal-akali, apalagi menganggap itu adalah sesuatu yang menjadi hal yang keluar dari koridor Bible itu sendiri. Begitu. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sekalian atas atensinya, supportnya semuanya, love orange-nya, kemudian tap-tap layar, posting ulang, semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Hanya Allah yang bisa membalas. Begitu juga dengan gift yang diberikan sebagai penyemangat kita di dalam berdiskusi. Allah membalas itu semuanya dengan kebaikan-kebaikan, membalas dengan kemurahan rezeki kepada Anda semua, dan dengan apa yang Anda berikan, sahabat saya berikan, insya Allah satu, menjadi penggugur dosa-dosa yang sahabat lakukan, baik dosa dulu, sekarang maupun yang akan datang, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, menjadi penggugur dosa-dosa. Yang kedua, menjadi obat penyembuh dari penyakit yang sahabat alami, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Oke. Akhirnya beliau datang menepati janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ewi. Nyaris aja aku tutup. Jangan, baru sampai aku. Tapi maaf tidak buka kamera karena kalau di perjalanan nanti aku kena teguran. Baik, baik. Kalau di dalam mobil tahu sendiri kan, Bang. Ya. Sahabat Bang Juma 01 official, bila mana saudaraku mempunyai rezeki berlebih, bisalah ikut kami bersama Bang Juma di tanggal 5 Januari 2027. Rencananya kami akan berangkat umroh tanggal 5 Juli, tetapi kesibukan Bang Juma sehingga jadwalnya mundur. Insya Allah mudah-mudahan dari semua sahabatku ada yang berkenan ikut bersama kami untuk berangkat umroh bersama-sama. Demikian Bang Juma, bisa ditambahin. Makasih Mbak Ewi. Alhamdulillah sahabat-sahabat
dimanapun berada, insya Allah Januari tahun depan kita undur ya dari bulan Juni ini. Betul kata beliau, jadwal saya benar-benar padat, utamanya jadwal offline. Di bulan Juni itu banyak kegiatan-kegiatan dengan instansi yang kita menjadi kerjasama ya di penyediaan rumah subsidi pemerintah. Untuk itu kita undur ke Januari, sekaligus memberi ruang kepada teman-teman kita dimanapun berada yang ingin umroh bersama dengan Bang Suma. Alhamdulillah 2 hari yang lalu kembali ada yang mendm dan saya sudah teruskan ke Mbak Ewi. Mudah-mudahan beliau dan ada ibunya dengan saudaranya, informasi yang ke saya juga mau diajak, mungkin langsung 3 orang. Masya Allah. Gitu teman-teman sekalian. Ada yang protes buka kamera dong katanya. Ini di mana Mbak? Katanya di jalan. Baru baru aku nyampe parkir buru-buru gerubuk. Ini udah di rumah. Alhamdulillah. Ya silakan teman-teman yang mau umroh bersama kita di bulan Januari, silakan. Iya, terkait dengan biayanya bisa di-spill nggak di sini Mbak Ewi? Bisa Bang Juma. Untuk Silakan. bersama-sama Bang Juma, satu hotel sama Bang Juma, makan pagi, makan siang, jalan-jalan, city tour. Itu kita 9 hari karena saya maunya 12 hari, tapi Bang Jumanya itu pun waktunya alhamdulillah saya dapat jatah waktu 9 hari, sekitar 41 juta sekamar berempat. Tapi untuk beda hotelnya 37.500.000. Ada cashbacknya nanti dari saya. Keren Mbak Ewi. Masya Allah. Jadi kita ziarah makam Rasulullah, kita kunjungi tempat-tempat bersejarah ya, yang pernah Rasulullah ada di sana, lampiaskan cinta dan kerinduan kita kepada baginda. Gitu. Amin. Ada yang nanya hotelnya. Hotelnya Sofwa dengan Emma Royal. Kita bintang 5. Oh gitu. Terus ada yang nanya juga nama travel. Travelnya Risma Travel. Bang Juma alhamdulillah kami juga terima kasih banyak. Bang Juma sudah berkunjung ke travel kami di daerah Bekasi. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, bahkan foto kita ada di sana ya. Ada Bang. Saya juga udah. Videonya boleh disepil nggak sih waktu Bang Juma kunjungan? Boleh. Kalau Boleh masih ya? ada. Masih dong, Boleh. disimpan. Foto Bang Juma sendiri juga, foto di merek Risma juga ada dong. Ada. Alhamdulillah. Bang Juma katanya gini di bawah, kenapa nggak nikah aja sama Bang Juma? Weh, siapa yang nggak mau sama yang orang ganteng? Ketipu masker. Masya Allah. Jangan lupa, aku juga minta tolong dukung dong channel aku biar tambah follower. Semoga follower nanti bisa diberikan rezeki yang banyak yang bareng. Masya Allah. Putus-putus jaringannya. Bang Juma suaranya kemana? Mbak Ewi yang jaringannya ini putus. Mbak Ewi yang jaringannya gangguan kan, bukan kita kan? Udah pakai wifi. Ah, oke. Udah. Tadi lupa dari luar wifi-nya belum diaktifin. Sekarang udah bagus? Bagus. Udah bagus. Sebagus Bang Juma? Masih kalah bagus Bang Suma. Udah cantik kali pun. Masya Allah. Terima kasih. Sama minta follower Bang Juma dong. Follow aku. Iya. Follow Teman-teman dong. di follow. Bisa DM-an sama beliau. Silakan teman-teman.
Sahabat Bang Juma mau tanya apa saja silahkan DM saya, japri saya di Wawa, di bio saya ada nomor telepon saya, silahkan tanya sepuasnya seputar umroh bareng Bang Juma. Bismillah. Bismillah. Amin. Baik, terima kasih Baik. Bang Juma. Makasih. Terima kasih banyak waktunya, seharusnya sudah ditutup, saya masuk. Terima kasih juga bunga mawarnya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga diganti dengan bunga bank yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang, ada yang bilang Ya, saya baik. janda. Jangan janda dulu. Janda pun katanya, astagfirullah. Jangan. Bukan. Kalau saya janda, nomor 1 yang saya sikat adalah Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Kita saudara. Saya dengan Bapak, dengan beliau dekat. Kami sering komunikasi sama beliau. Beliau Iya. sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kita bersaudara, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik Bang, parah Baik. katanya Mbak Dewi. Silakan ditutup. Terima kasih banyak, sehat selalu. Masya Allah, Makasih. tabarakallah. Tabarakallah. Bye bye. Ya, Salam sama Mami. wassalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung teman-teman lupa spill video saya di sana. Untung lupa. Tapi takutnya nanti naik lagi ingat itu. Besok-besok berarti. Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman juga sebelum kita tutup, saya juga mengajak kepada netizen untuk tahun ini kita Idul kurban sama Bang Suma ya. Yang mau kurban melalui Bang Suma aja, yang biasa berkurban di tempat lain di masjid, kali ini mau nggak berkurban di masjid almarhumah istri Bang Suma almarhumah. Kalau mau nanti kita spilkan nomor rekening Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Boleh ya? Kali ini sekali-sekali dong kurban di masjid Nur Maulida, masjid almarhumah gitu ya. Biar rame anak-anak yatim piatu dan juga anak-anak mu'alaf seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu kan kita bersama dengan anak-anak mu'alaf kita, dengan anak fakir miskin, semua kita kumpulkan di masjid. Boleh ya teman-teman? Ada yang kambing boleh, gajah ada gajah, gajahnya nggak ada, masih di mana tuh? Masih di sana, masih di Papua. Gajahnya masih duduk di sana depan layar tiap hari. Jadi yang mau nanti boleh DM saya, abang saya 1 ekor kambing, 1 ekor ayam, 1 ekor sapi, silakan DM saya. Saya pingin tahun ini netizen saya itu konsentrasi di masjid almarhumah. Saya baru kali ini ngajak terang-terangan lagi pada teman-teman. Biasanya admin saya yang ngejapri teman-teman yang ada di grup WA untuk mengajak berkurban. Kalau bisa tahun ini kurbannya bersama dengan Bang Suma di Masjid Maulida, dan kita upayakan saat kurban kita live dari gunung. Kita livekan dari gunung, kita sebutkan satu-satu namanya sambil didoakan sama ustadz kita untuk kurban. Itu ya. Yang mau bersedia dengan kita sampaikan di DM saya, Bang mau daftar ini. Nanti kita spill, nanti saya minta ke panitia untuk spill harga kambingnya, harga sapinya gitu ya. Harga kambingnya. Nanti ada di VT saya mungkin, dan juga akan diumumkan sini. Yang mau saja, yang tidak mau kan tidak mungkin juga bisa. Yang di YouTube juga ya, yang mau silakan nanti kita, kan sudah nggak lama lagi kan ya, bulan depan kan? Iya kan? Iya. Kenapa saya mengajak ke masjid Nur Maulida? Karena masjid itu punya kenangan yang meskipun almarhumah nggak pernah sholat di sana, tapi 2 pekan sebelum beliau meninggal, kami duduk di depan
taman yang ada di Bolangi sana, sambil dia mengatakan gini, Abah, di sini kok orang lalu lalang banyak yang tidak memperhatikan waktu sholat mungkin karena ini udah waktu sholat tapi mereka belum sholat. Ada musola di belakang, aku bilang. Tapi faktanya beliau mereka kata ibu waktu itu nggak mampir sholat. Gimana kalau kita buat masjid? Di mana? Di sudut sana. Oh iya, sebentar sore, aku bilang kan sebentar sore kita jalan-jalan lihat lokasinya. Apakah di sudut area yang berhadapan dengan waduk Bili atau yang di sebelah sana di perkebunan Sukun. Sore kami pergi di situ. Aku ingat sekali ketika dia bilang masjidnya di sini aja, Mbak, di sini ya. Nah, itu 2 pekan sebelum beliau meninggal dunia. Ya, semoga beliau selamat dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan oleh Allah. Amin. Mohon doa ya teman-teman, Al-Fatihah buat beliau. Karena setiap Idul Adha itu bayangan-bayangan beliau itu terkadang muncul. Beliau orang baik. Sampai beliau meninggal dunia, beliau nggak punya HP, nggak punya Facebook, nggak punya sosial media. Dia sibuk ngaji, dia sibuk mendidik anak-anaknya, Insya Allah. Dan beliau sibuk mendampingi Abah untuk dialog, diskusi seperti ini. Oke, teman-teman, sekali lagi mohon maaf nih, saya bercerita bukan saya mengajak kalian untuk ikut bersedih, enggak. Wajarnya itu orang bersedih ditinggal oleh orang yang dicintai kan gitu. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman yang mau berkurban di tahun ini, mohon kesediaannya untuk berkurban di Masjid Nur Maulidah. Kan sama aja ya, berkurban di Jawa, berkurban dimanapun yang namanya kurban ya berkurban. Allah maha melihat, maha menyaksikan. Jadi kalau bisa Bang Suma, berapa nomor rekening Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia, saya ikut di Makassar Mu'alaf saja. Oke, kita tunggu ya teman-teman, nanti kita spill nomor rekeningnya supaya bisa rame-rame kita untuk berkurban di Masjid Nur Maulidah. Nanti kita panggil Akang dan juga Bang Handi untuk mengumumkan sini. Sesi sebentar malam kah atau besok kita mulai? Boleh ya teman-teman? Boleh ya? Saya di sela-sela debat saya ngajak teman-teman untuk itu. Boleh ya? Boleh. Atau nanti ya, Sadli dulu punya cita-cita mau bikin konten-konten YouTube untuk membahas tentang kebersamaan Bang Suma dengan Ibu Irna Maulida dari sesi ke sesi, dari sejak pertama jumpa sampai beliau wafat. Tapi nggak ada kesempatan, sibuk, dan kurasa juga ngapain dipublish yang kayak gitu-gitu ya kan ya. Cukup itu menjadi cerita yang mendalam buat saya pribadi dan anak-anak. Oke, sebentar malam kita jumpa lagi. Terima kasih banyak sahabatku. Maafkan jika ada kata kalimat bahasa tubuh yang tidak berkenan untuk Anda. Saya manusia biasa dan terima kasih untuk semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dadah. Tutup dulu YouTube-nya ya.